Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang kepada Bapak Ibu teman pengajar hebat di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kembali siang hari ini saya berkesempatan untuk menyapa Bapak Ibu yang hebat ini di sesi workshop bersama dengan pengajar belajar. Oke. Sebelum kita mulaikan sesi workshop kita pada siang hari ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu nih, supaya nanti sepanjang sesi bisa berjalan dengan lancar dan semuanya baik-baik saja ya. Oke. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan kembali nih kepada Bapak Ibu teman pengajar hebat. Apa sih pengajar belajar itu? Oke. Baik, kami memiliki 2 program nih ya Bapak Ibu. Pertama, program untuk pelajar yang dikenal dengan nama Generation Girl, dan untuk para pengajar ya itu ada program yang bernama pengajar belajar seperti itu. Kami memulai kegiatan kami, program kami ini di tahun 2018, dan sampai sekarang Yayasan YGMB itu sudah memiliki 20.000 followers di sosial media, lalu ada 2.000 lebih peserta setiap program yang ada, lalu kami juga didukung oleh 30 lebih sponsor dan partner atau mitra, dan sudah 10 program setiap bulannya yang kami adakan bersama dengan YGMB, seperti itu. Nah, program inti kami adalah pengajar belajar dan juga ada kelas oleh pengajar belajar. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya kasihi, untuk akses materi workshop pada hari ini, jangan takut, jangan khawatir, bisa diakses. Ya, nanti kami akan bagikan rekamannya, dan materinya bisa diakses melalui Google Drive yang akan di-share di grup komunitas kita. Seperti itu. Bagaimana cara mendapatkan aksesnya? Nanti di akhir dari acara, di akhir workshop ini akan dibagikan link untuk mengisi survei. Bapak Ibu bisa mengisi survei dan bisa mengakses materi pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai, minta tolong nih bantuannya kepada Bapak Ibu untuk merename terlebih dahulu. Jadi contohnya unit di mana Bapak Ibu mengajar. Misalkan saya mengajar di SD nih. Jadi Bapak Ibu rename dengan nama SD lalu Budi namanya, seperti itu. Contohnya kalau saya mengajar di SD, maka saya akan merename nama saya SD lalu Kak Flo, seperti itu. Nah, sebelum kita mulaikan workshop kita pada siang hari ini, ya, seperti yang tadi saya sudah sampaikan nih Bapak Ibu, bahwa workshop ini akan direkam dan nanti akan dibagikan kepada Bapak Ibu seluruh peserta workshop siang hari ini. Dan kami meminta bantuannya untuk mematikan, bukan kameranya ya Bapak Ibu, tetapi mematikan mikrofonnya, di mute, dalam keadaan mute, supaya nanti kita bisa meminimalisasi gangguan-gangguan yang ada, supaya workshopnya berjalan dengan lancar, seperti itu. Oke, lalu karena workshop ini bersifat diskusi, Bapak Ibu, jadi apabila ada pertanyaan atau ingin memberikan saran atau ingin berinteraksi ya dengan pembicara kita pada siang hari ini, monggo silahkan menuliskan pertanyaan melalui fitur chat box yang ada. Seperti itu. Lalu apabila ingin bertanya, mungkin bisa mengklik raise hand. Setelah nanti namanya disebutkan oleh saya, nanti boleh langsung on mikrofonnya dinyalakan dan menyampaikan pertanyaannya. Dan Bapak Ibu yang saya kasihi, dimohon kesediaannya selama workshop berlangsung untuk mengikuti Zoom melalui laptop. Tapi kalau misalnya, oh saya lagi terkendala nih Kak Flo, nggak bisa lewat laptop, kali ini saya ikutannya lewat handphone, tidak apa-apa. Semoga di workshop mendatang sudah bisa mengikuti melalui laptop, seperti itu. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu yang saya kasihi dan saya hormati. Topik workshop kita pada siang hari ini adalah
trik penyampaian materi matematika menjadi mudah dan menyenangkan bagi pelajar. Tadi pagi saya sempat bertanya nih di grup WhatsApp kita, di WhatsApp grup kita di komunitas pengajar belajar, kenapa sih kalau misalkan siswa-siswi kita nih di sekolah mendengar kata mata pelajaran matematika itu sudah antipati atau sudah takut duluan. Lalu ada beberapa respon dari Bapak Ibu guru teman pengajar belajar hebat yang mengatakan, iya nih Kak, gimana ya caranya supaya murid-murid atau siswa-siswi itu nggak takut, malah enjoy belajar matematika seperti itu. Nah, siang hari ini tamu pembicara kita yang sudah hadir bersama-sama dengan kita akan membagikan trik dan tips ya untuk menyampaikan materi pembelajaran matematika menjadi lebih mudah menyenangkan bagi pelajar sehingga membantu Bapak Ibu guru semua untuk menyampaikan materi dengan lebih baik lagi seperti itu. Namun sebelum kita mulaikan sesi kita pada siang hari ini, kita mau kenalan terlebih dahulu nih dengan pembicaranya. Siapakah dia? Oke, siang hari ini Bapak Ibu terkasih, kita kedatangan seorang pembicara ya. Beliau bernama Liana Natania, bisa kita panggil Kak Liana. Siapakah beliau? Beliau adalah educational content creator yang bisa dikepoin ya. Hasil karyanya melalui TikTok seperti itu. Beliau sudah memiliki hingga saat ini 2,9 juta followers di TikTok. Wah, luar biasa ya. Dan beliau berfokus pada bidang edukasi, di mana konten-konten yang dihasilkan beliau itu mengajarkan materi matematika yang sulit dimengerti di sekolah, supaya menjadi lebih simpel ya, seperti itu. Wah, ini kalau dulu waktu saya masih sekolah sudah ada nih fasilitator seperti ini, mungkin saya nggak trauma ya belajar matematika seperti itu. Oke, berikutnya apa sih yang menjadi kepedulian dari Kak Liana, Bapak Ibu? Ternyata Kak Liana ini ingin sekali membantu anak muda Indonesia agar dapat memiliki proses belajar yang efektif melalui media sosial. Seperti kita ketahui ya, media sosial itu kan ada di sekitar kita, menjadi salah satu fasilitas atau sarana belajar yang efektif yang bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran di era saat ini, seperti itu. Dan juga Kak Liana ini telah bekerja sama dengan startup edukasi hingga berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kominfo nih Bapak Ibu untuk menyuarakan atau untuk membantu mengkampanyekan konten-konten edukasi seperti itu. Dan pencapaian beliau hingga saat ini adalah berhasil masuk dalam list Top Education Creator 2021. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita berikan tepuk tangan virtual, kita sambut pembicara kita yang super pada siang hari ini, yaitu Kak Liana Natania. Okay. Halo, selamat siang, Kak Halo, Liana. Kak. Selamat siang, salam kenal. Salam kenal juga. Oke, Kak Liana, sudah siap nih ya Kak ya untuk membagikan tips dan trik yang super buat Bapak Ibu teman pengajar belajar siang hari ini? Iya, udah Kak, udah siap banget dong. Oke, baik kalau begitu, Kak Liana, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, saya izin share screen ya Kak. Oke, halo dan selamat siang untuk Bapak Ibu guru sekalian dan juga teman-teman semuanya. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih dulu untuk tim pengajar belajar karena udah ngundang saya dan berkesempatan untuk sharing-sharing nih di workshop kali ini. Nah, seperti yang udah disampaikan sebelumnya, workshop ini akan membahas tentang trik penyampaian materi matematika, gimana sih caranya menjadi mudah dan menyenangkan gitu untuk pelajar. Nah, sebelum itu, izinkan saya untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Liana Natania dan sekarang pekerjaan saya adalah seorang konten kreator yang berfokus pada bidang edukasi gitu. Nah, sedikit latar belakang dari saya berkuliah di Universitas Multimedia Nusantara dan saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Dan saya kuliahnya itu dari 2016 dan udah lulus di tahun 2020 lalu seperti itu. Nah, saat menjalani perkuliahan, saya itu termasuk mahasiswa yang aktif dalam ikut kepanitiaan.
Terus saya juga sempat nih jadi anggota dari organisasi BEM di kampus atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan kenapa sih, gimana sih ceritanya dari yang tadinya ambil jurusan IT, akhirnya tiba-tiba berfokus nih ke TikTok yang ternyata bikin matematika gitu kan. Nah, berawal dari jurusan saya IT itu emang lumayan banyak nih kayak mata kuliah yang hitung-hitungan gitu. Nah, dari situ muncul nih ketertarikan kan terhadap matematika, dan kebetulan tadi kan sebelumnya sudah saya sampaikan kalau saya kebetulan lulusnya itu tahun 2020, di mana itu lagi masa-masa pandemi banget gitu kan. Nah, saya memperhatikan kalau banyak banget siswa-siswa yang mengalami kendala nih Bapak Ibu guru dalam proses belajar yang secara online pada saat itu kan, dan terutama ke mata pelajaran matematika ini mereka ngerasa kalau agak susah dipahami nih. Nah, dari situ saya coba gimana untuk memanfaatkan sosial media untuk jadi media belajar yang baru untuk mereka gitu, dan harapannya bisa sedikit banyak membantu proses belajar mereka terutama di mata pelajaran matematika, kira-kira kayak gitu. Nah, karena sebagai seorang content creator yang bergerak di bidang edukasi, saya senang banget untuk berbagi tips dan trik belajar nih supaya siswa itu bisa punya metode belajar yang efektif via sosial media. Dan sampai sekarang saya udah nge-share atau saya bagiin konten-konten yang saya bikin itu di 3 sosial media. Yang pertama ada Instagram saya, dan yang kedua itu ada ke YouTube, dan ketiga itu ke TikTok. Nah, mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada yang pernah ngelihat gitu kontennya. Sebagian besar itu saya membahas tentang trik-trik cepat matematika gitu, tapi nggak cuma trik-trik cepatnya aja. Saya juga kadang membahas tentang cara kerja soal UTBK atau cara kerja soal-soal ujian masuk lainnya yang berkaitan dengan hitung-hitungan. Atau kalau misalnya dari teman-teman pelajar follower saya ada yang request, oh pengen dijelasin materi ini dong Kak. Nah, kadang materi yang agak kompleks itu juga saya kemas dalam video singkat gitu, yang durasinya kira-kira hanya sekitar 1-2 menit aja. Nah, kira-kira seperti itu untuk konten yang saya buat. Selama saya berkarir menjadi konten kreator edukasi, kira-kira pengalaman yang saya dapatkan adalah yang paling berkesan itu saya sempat beberapa kali bekerja sama dengan startup edukasi, dan juga saya sempat berkolaborasi langsung dengan Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Kominfo Indonesia nih untuk ikut menyuarakan kampanye edukasinya mereka. Nah, kira-kira seperti itu untuk sedikit latar belakang tentang saya gitu. Nah, sebelum masuk ke materi pembahasannya, dari saya pengen minta bantuan dari Bapak Ibu guru sekalian untuk ikut menceritakan nih kira-kira pengalaman mengajar matematika selama ini itu seperti apa di sekolah, kira-kira di kelas itu siswa-siswanya kayak gimana tanggapannya terhadap matematika, dan mungkin kendala apa aja nih yang dihadapi terkait cara penyampaian materinya gitu. Mungkin bisa bantu sharing gitu untuk membuka workshop kali ini, kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Kak Liana. Nah, Bapak Ibu, sudah diberikan ruang nih untuk sharing oleh Kak Liana sebelum workshop dimulai. Baik, nanti saya akan coba nih berinteraksi dengan Bapak Ibu yang sudah hadir pada siang hari ini. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa beberapa peserta dari curhat session kita kemarin ya. Di sini sudah ada Ibu Fenty. Assalamualaikum Bu Fenty. Terima kasih sudah ikutan workshop pada siang hari ini. Nanti mohon Bu bisa diramaikan juga sesi workshop kita pada siang hari ini. Nah, Kak Liana, mungkin untuk pertama kita bisa panggilkan Ibu Ramadhaniar. Ini beliau mengajar di unit SMP. Beliau ini salah satu tadi yang ngeremein WhatsApp grup kita yang bertanya, wah gimana nih caranya supaya lebih gampang ngajar matematika. Coba saya sapa beliau terlebih dahulu ya Kak Liana dan Bapak Ibu guru yang lain. Halo, Assalamualaikum, selamat siang Bu Ramadhaniar. Ibu Ramadhaniar. Waalaikumsalam, selamat siang. Apa kabar Ibu siang hari ini? Wah, senyumnya luar biasa, cerah, mencerahkan hari yang mendung nih Bu. Oke, Bu, ini panggilannya dengan Ibu siapa nih? Ibu Rahma. Ibu Rahma. Oke, tadi kan Ibu sempat melontarkan keresahan Ibu nih di WhatsApp grup komunitas pengajar belajar. Mungkin di siang hari ini di kesempatan untuk sharing session sebelum kita mulai workshopnya, Ibu bisa membagikan kepada kami semua dan juga kepada Bapak Ibu guru teman pengajar belajar mengenai
gimana sih pengalaman mengajar matematika di sekolah? Silakan Bu. Iya, kebetulan saya mengajar di SMP, pengalaman mengajar sudah 11 tahun, ya, berbagai macam karakter siswa, karena saya pernah bekerja di beberapa kabupaten ya, masa pindah dari yang di mana siswanya mau belajar tapi terkendala di mana fasilitasnya tidak ada, kemudian daya dukungnya terkadang mau ke sekolah juga terkendala dengan situasi lingkungan ya, kalau hujan karena jalannya kurang nggak bisa ke sekolah. Nah, kalau dilihat dari minatnya siswanya sebagian mau, tetapi karena kurangnya pengetahuan konsep dasar di SD, maka pada saat di SMP masih agak terkendala, misalkan penjumlahan gitu ya. Jadi harus kita mencari bagaimana ketika memberi soal, dia tahu konsepnya bagaimana. Nah, jadi di situ kemudian sekarang posisinya mungkin untuk kendala jalan atau segala macam itu alhamdulillah sudah enggak lagi, tetapi di mana siswanya sekarang dengan berbagai macam karakter ya. Ada siswa yang menyukai, ada siswa yang menganggap matematika ngitung lagi. Jadi karena konsep dasarnya mungkin mereka kurang ya, gimana kita membuat siswa itu bisa mudah memahami. Mungkin itu ya yang dibutuhkan. Gimana triknya membuat siswa itu menarik, triknya juga bisa mau menguasai gitu. Baik, terima kasih Bu Rahma. Iya, sama-sama. Jadi maaf juga ya di tempat pesta juga mungkin agak sedikit apa kondisinya. Gak apa-apa Bu, terima kasih. Baik, Kaliana, kita akan lanjutkan ke Bapak Ibu guru lainnya. Boleh Kak, mungkin boleh dari yang SD Kak. Ya, siap. Saya akan pilih yang SD nih. Baik, Bapak Ibu siap-siap? Bersiap? Ya. Oke, siang hari ini kita akan coba menyapa, kalau yang dari SD ini ada Ibu Isdianti Roslini. Wah, namanya bagus sekali. Ibu Isdianti Roslini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Adakah beliau di seberang sana? Oke, mungkin beliau sedang ada kegiatan lain atau mungkin sedang ada terkendala sedikit. Coba kita lanjutkan terlebih dahulu ke Bapak Ibu guru yang lainnya. Di sini Bapak Ibu mohon kembali bantuannya untuk segera merename karena kami agak kesulitan nih membedakan Ibu dan Bapak dan Ibu guru dari unit mana mengajar di SDK, SMP, SMA atau SMK seperti itu. Oke, di sini sudah ada Ibu Lilis Fitriani. Halo, selamat siang Bu Lilis. Oke, sambil menunggu, kita sudah ada sebuah sudah ada sebuah pengalaman lagi yang dibagikan oleh Ibu Eka Fitriatun Kurnianingsih. Oke, selamat siang Bu. Oke, beliau membagikan seperti ini. Minat belajar matematika siswa tidak ada karena sudah tertanam. Sudah tertanam di benak mereka kalau matematika itu sulit, mengerikan gitu ya. Sehingga konsep matematika dasar mereka kurang. Dan di saat mereka ada di jenjang SMA, mereka tidak bisa sedikit pun konsep matematika. Dan saya sudah mencoba berbagai cara bagaimana matematika itu menjadi mudah, dan soal-soal latihan yang saya buat itu sudah disesuaikan dengan kemampuan mereka. Tapi masih saja tetap siswa kurang berminat. Oke, Bu Eka, selamat siang Bu. Mungkin halo, selamat siang Kak. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke. Wah, Bu Eka, ini keresahannya, sharingnya nih, ini ya, bisa terlihat bahwa, aduh, saya udah coba berbagai cara, tapi bagaimana ya, seperti itu, supaya minatnya itu bisa bertumbuh atau bertambah, seperti itu. Oke, terima kasih nih Bu Eka. Mungkin mau menyampaikan secara langsung kepada kalian.
Gini Nah, ya. Kak Lina, apa soal matematika, memang kami sebagai guru tuh bagaimanapun caranya harus mengerti dan paham karakteristik setiap siswa. Kita harus tahu itu, terus kita memang harus berempati terhadap siswa. Namun yang apa ya, saya sebagai guru itu meskipun melakukan seperti itu, namun kemampuan siswa kami itu kurang. Kita tidak boleh menyalahkan guru SD, guru TK atau apapun, tidak boleh, tapi kita harus benar-benar mengajari mereka dari dasar kan gitu, dari segi apanya, pokoknya kita harus benar-benar gimana caranya matematika itu mudah bagi mereka. Namun untuk menerapkan matematika dalam kehidupan sehari pun, kalau dasar itu sudah tidak minat belajar ini, digitu ini pun sudah tidak bisa, maka saya sebagai guru sulit juga bagaimana cara menumbuhkan setiap pertemuan harus berubah, harus gini, harus gitu. Jadi saya pengen tahu gimana caranya supaya matematika itu benar-benar menarik sehingga momok dalam benak siswa itu matematika sulit itu tidak ada. Itu. Jadi untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, saya senang ada tim, ada apa gitu. Tapi untuk penerapan matematika dasarnya ke dalam materi itu belum mengena sama sekali gitu. Jadi saya pengen matematika dasar apa yang benar-benar mengena dalam kehidupan siswa, bukan berupa soal mereka harus menghitung. Kan matematika memang harus menghitung gitu. Tapi secara tidak langsung apanya ya, konsep matematikanya atau produk matematikanya sehingga nyata bagi saya, oh ternyata saya manfaatnya belajar matematika untuk ini, untuk itu gitu. Jadi benar-benar nyata kayak biologi, fisika gitu loh. Jadi saya minta tolong pengalaman belajarnya untuk tingkat sekolah SMA atau SMK gitu. Kalau SD mungkin kita masih mudah untuk mencari ide-ide atau bagaimana untuk membuat siswa itu tertarik sehingga tidak ada momok lagi di tingkat SMP maupun SMA seperti itu. Makasih Kak. Baik, terima kasih banyak Bu Eka. Nah, Kak Liana dan Bapak Ibu guru yang saya hormati siang hari ini, ada satu statement nih, satu pernyataan dari Bu Eka yang bisa saya garis bawahi. Tadi beliau sempat menyebutkan ini sudah bukan lagi harus menyalahkan siapa dan mengapa ya. Sebab tadi beliau bilang nggak bisa kita nyalain, oh di SD nggak diajarin sama gurunya, di SMP juga. Jadi sudah menjadi snowball effect ya. Oh karena di SD nggak diajarin, di SMP dan lain sebagainya. Tapi beliau tadi bilang, yuk bagaimana caranya kita sama-sama untuk berusaha lebih lagi untuk menumbuhkan minat sehingga benar-benar nih pelajaran matematika bisa diterima dan bisa disukai. Dan saya suka sekali dengan pernyataan beliau, daripada saling menyalahkan ya Kak Liana ya seperti itu. Ya, tapi benar. gimana sih caranya nih supaya kita bisa memperbaiki menjadi lebih baik dan semakin baik begitu. Oke, Kak Liana satu lagi atau ya, satu lagi? Satu Boleh. lagi ya. Oke, satu lagi. Kalau tadi dari ibu-ibu, sekarang dari bapak-bapak deh. Coba ya, izinkan saya untuk menyapa Bapak Joshua Simanjuntak. Halo, selamat siang Pak Joshua. Adakah beliau di seberang sana? Biasanya kan kalau workshop seperti ini Kaliana dan Bapak Ibu, itu pasti yang aktif, lebih aktif kan biasanya nih ibu-ibu ya. Kalau sekarang kita di workshop ini bapak-bapaknya juga harus aktif dong, seperti itu ya. Oke. Mungkin beliau sedang ada terkendala sedikit. Baik, kita akan coba saya akan coba menyapa Bapak Muhammad Aris. Halo Pak, selamat siang. Adakah beliau di seberang sana? Selamat siang, Bu. Oh, oke. Selamat siang, Pak. Apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Senang dengarnya. Oke, Pak, mungkin bisa dibagikan juga nih pengalaman Bapak mengajar matematika di unit SMK ya, Pak ya. Gimana suka dukanya, gregetnya, atau gimana sih karakteristik anak-anaknya tuh pada saat belajar matematika gitu. Silakan, Pak. Jadi kebetulan saya ngajar di SMK, kemudian mayoritas adalah anak cowok STM. Jadi
kayak seperti apa ya, kalau namanya anak STM kan seperti mereka bebas, jadi diterangkan mereka kayak apa, nggak begitu apa aktif kebanyakan, terus banyak apa kurang paham juga. Terus ya itu kayak seperti saya ngajar kayak seperti anak SD lagi, jadi ada yang lari sana ke sini terus. Nah itu betul karakteristik dari anak SMK. Dan kebetulan saya di swasta, jadi lebih harus banyak sabarnya. Jadi seperti pelan-pelan, jadi kayak dari dasar perhitungan juga kurang. Terus kalau kena SMK kan selalu visinya itu kan selalu bekerja lah itu. Jadi kayak mapel matematika, mapel yang lain itu seperti yang ke nanti untuk nomor 2 atau jadi mereka lebih fokus ke keterampilannya. Jadi setelah lulus mereka dapat keterampilan untuk bekerja. Jadi ya agak susah juga masalah yang dihadapi di siswa SMK. Namun mungkin ada trik-trik untuk biar mereka dapat passion untuk mengajar untuk mengajar mereka untuk matematika, biar mereka mudah paham, karena matematika kan nanti dalam suatu perusahaan kan juga faktor penting dalam interview. Jadi perusahaan pasti kalau untuk tes interview kan pasti ada soal matematikanya lah. Itu kan diterangkan kayak gitu juga mereka acuh tak acuh. Itu Bu, mungkin sudah biasanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Aris untuk pengalaman yang dibagikan, keresahan yang sudah disampaikan juga. Nah, Kaliana dari 3 Bapak Ibu guru kita pada siang hari ini sepertinya sudah bisa tertangkap ya apa saja keresahan. Oh, ini ada satu nih yang raise hand dari unit SD dengan Bu Fenti. Halo Bu Fenti, Assalamualaikum, selamat siang. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, kita ketemu lagi. Oke, Bu Fenti, silakan langsung dibagikan pengalaman dan keresahannya mungkin. Silakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin berbagi sedikit tentang pengalaman saya ngajar matematika, karena memang saya bukan jurusan matematika ya, tapi harus terjun langsung di SD gitu. Jadi ya mau nggak mau ya harus belajar lagi. Terkait dengan pengalaman saya selama ini, yang jadi permasalahan itu yang pertama, anak-anak itu ini ya, untuk pondasi atau materi pelajaran sebelum itu lemah gitu loh. Jadi pada saat saya mengajar itu harus mundur lagi dan mundur lagi gitu, sehingga kebanyakan saya mengajarnya itu nggak tuntas gitu. Misalnya targetnya ada 4 KD gitu, saya hanya bisa mengajarkan 2 atau 2,5 atau 3 gitu, nggak bisa sampai full 4 gitu, karena saya masih pakai kurikulum kurikulum 13 yang materinya sangat padat, jadi saya selalu nggak bisa menuntaskan sampai full gitu. Itu yang pertama. Kemudian anak-anak itu juga gampang lupa gitu. Ketika saya memberikan materi, misalnya kemarin saya udah kasih materi pecahan gitu. Pecahan udah saya kasih media, misalnya saya nyontohin roti saya bagi setengahnya seperti itu, setengah dengan 1/2, seperti itu. Saya pikir itu akan lekat di ingatan mereka, karena saya sudah memberikan contoh real, kalau istilahnya konkret ya, seperti itu ya. Jadi ternyata setelah materinya berjalan, saya mengajar pembagian, masih dalam pecahan ya, pembagian atau penjumlahan seperti itu. Mereka lupa lagi gitu. Jadi penjumlahannya itu misalnya 1/2 tambah 2/7, itu yang pembilangnya itu mereka tambah juga gitu. Penyebut sorry, lupa. Jadi 1/2 tambah 2/7 sama dengan 3/9 gitu. Padahal saya nggak pernah kayak gitu. Jadi balik lagi, saya harus mundur lagi, mengulangi materi yang dari awal seperti itu. Jadi
ketika saya kan mengajar kelas 5 ya, jadi kemarin udah ANBK, udah AKM. Jadi mereka dikasih soal-soal ANBK itu bingung gitu. mengajar yang fondasi atau yang dasar aja mereka masih suka lupa-lupa gitu, apalagi yang kompleks seperti soal AKM gitu, numerasi yang butuh penalaran tinggi, butuh berapa kali langkah solusi seperti itu. Jadi kesulitan saya sih selama ini di situ. Jadi saya tuh terasa capek mengulang gitu. Nah, ternyata setelah saya nanya-nanya, mereka itu nggak pernah buka buku catatan gitu di rumah, hanya membaca aja, nggak pernah berlatih soal. Jadi saya triknya kemarin ngasih PR yang agak sering lah, seminggu 3 kali ya, nggak banyak, 3 soal atau 4 soal seperti itu. Dan memang mungkin mereka ini ya generasi alfa, jadi terpapar gadget banget kan. Nah, jadi banyak distract dengan game, dengan dan pokoknya YouTube dan lain sebagainya seperti itu. Jadi mungkin dengan pemateri Kak Liana ini mungkin bisa bisa berbagi menggunakan gadget untuk pembelajaran. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf panjang. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Fenty. Saya pernah punya pengalaman juga Bu waktu mengajar ya. Sudah pakai contoh konkret nih Kaliana, Bu Fenty dan juga Bapak Ibu yang lainnya mengajar pecahan. Lalu ada satu murid saya angkat tangan. Waktu itu saya ingat banget kita belajar pecahan pakai buah apel. Waktu angkat tangan saya pikir dia mau bertanya. Tahu nggak Bapak Ibu apa yang ditanyakan? Miss, boleh dapat apelnya nggak? Jadi bagi mereka itu, bagi mereka yang mereka perhatikan malah bagi-bagi apelnya Kaliana, bukan konsep bagaimana pecahannya. Nah, Kaliana ini kayaknya udah semakin udah semakin lengkap, sudah semakin komplit nih semuanya, keresahan, pengalaman yang dibagikan Bapak Ibu. Jadi boleh langsung saja Kaliana dimulai pembahasan workshop-nya, silahkan. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk Bapak Ibu guru di sini yang udah mau sharing nih kira-kira pengalaman mengajar matematika itu seperti apa. Sebagian besar dari keresahan-keresahannya tuh kadang-kadang aku juga suka baca nih di komentar-komentar followers aku yang sebagian besar adalah pelajar gitu. Nah, mungkin dari kendala-kendala itu mungkin ada beberapa yang bisa saya jawab lewat materi sharing hari ini ya. Coba kita langsung masuk ke materinya. Pertama, sebenarnya yang benar-benar kita fokus permasalahannya ini adalah kenapa sih sebenarnya matematika itu benar-benar stigmanya itu sulit gitu di kalangan siswa gitu ya, dan kenapa banyak banget siswa yang nggak menyukai matematika gitu. Nah, kemarin saya sempat ngadain survei kecil-kecilan gitu di Instagram saya, dan saya menanyakan kira-kira menurut followers saya yang pelajar ini, kenapa sih matematika itu sulit gitu. Pertama, ada yang ngejawab kalau matematika itu sulit karena dia bahkan nggak bisa perkalian, pembagian, pengurangan, dan tambah-tambahan gitu kan. Lalu yang kedua, karena rumusnya katanya sulit dihafal nih kalau menurut dia gitu kan. Lalu yang berikutnya ada yang emang sama sekali nggak tahu nih gimana sih sebenarnya cara ngerjain soalnya gitu. Dan terakhir ada yang bilang karena kurang paham nih dengan maksud yang diinginkan, soalnya apa dan rumusnya yang dipakai harus yang mana gitu. Nah, kira-kira ini nih keresahan langsung dari siswanya gitu. Nah, setelah baca-baca jawabannya mereka, menurut saya mungkin ada sekitar 4 faktor gitu ya yang kenapa akhirnya matematika ini bikin terkesan sulit gitu bagi siswa. Pertama, karena emang berhubungan dengan angka. Memang beda banget kan dengan mata pelajaran lainnya seperti tadi yang mungkin sempat disebutkan ada biologi, ada kimia, dan lain-lain gitu. Nah, ini benar-benar matematika itu banyak kan angkanya, banyak banget nih rumus-rumus yang harus diingat dan juga jadinya terasa rumit. Akhirnya makin kita naik kelas juga kita ketemu materi yang semakin kompleks gitu kan. Dan kedua adalah rumusnya itu bisa sama, tapi ternyata soal yang kita temuin di ujian itu berbeda. Nah, mungkin itu juga termasuk salah satu faktor nih kenapa akhirnya matematika itu menjadi mata pelajaran yang sulit gitu di sekolah. Karena bagi siswa terasanya itu walaupun udah dihafal rumusnya, penerapan ke soalnya tuh tetap akan terasa sulit gitu. Jadi nggak lancar gitu loh walaupun mereka udah hafal nih sama rumus yang diajarkan di kelas gitu. Nah, berikutnya adalah mungkin terasa metode belajar yang membosankan. Ini mungkin
saya sendiri yang pernah menjadi siswa, pasti pernah menjadi siswa juga kan, juga merasa memang matematika itu lumayan sulit ya untuk diajarkan secara menarik banget gitu, karena memang materinya itu kompleks dan juga banyak gitu, mungkin akan terasa membosankan mata pelajaran ini bagi siswa. Akhirnya berujung ke mereka itu mulai kehilangan motivasi belajar juga, dan matematika jatuhnya jadi membosankan karena mereka justru nggak nemuin nih relevansi dengan hal nyata yang di kehidupan sehari-hari gitu. Nah ini sebenarnya berhubungan juga dengan salah satu cerita dari Bapak Ibu guru yang sebelumnya, yaitu mungkin siswa ini nggak nemuin kenapa mesti belajar matematika gitu. Sebenarnya apa gunanya dan apa sih yang dipakai ke sehari-hari gitu kan. Nah, mungkin itu adalah salah satu faktornya. Dan terakhir adalah nggak ngerti nih sama rumusnya. Jadi mereka sama sekali nggak paham dengan cara penggunaan rumusnya gitu. Nah, dari empat faktor tadi, menurut saya permasalahan utamanya itu ada di memang matematika itu mata pelajaran yang sulit dipahami gitu. Jadi berawal dari mereka nggak paham dengan konsep dasarnya, seperti tadi yang operasi hitung dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi untuk ke tingkat selanjutnya itu mereka akan menjadi lebih sulit nih untuk memecahkan soal yang tingkat lanjut gitu. Nah, sekarang kira-kira apa sih yang kira-kira bisa dilakukan gitu kan sebagai yang akan mengajarkan matematika ini? Menurut saya adalah punya trik penyampaian sesuai dengan judul workshop hari ini kan, yaitu trik penyampaian materi matematika. Gimana caranya supaya bisa menjadi mudah dan menyenangkan untuk para pelajar gitu. Nah, mungkin ini sedikit yang bisa saya sharing. Pertama adalah mungkin cara penyampainya itu bisa dengan yang simple gitu. Bisa gunakan kata-kata yang sederhana supaya akhirnya bisa lebih mudah dimengerti nih oleh siswa. Jadi, kalau misalnya kita udah tahu nih kita mau presentasi, kita mau ngajarin materi apa, nah dari situ setelah kita pahami materinya, mungkin kita bisa mencoba bagaimana caranya supaya bisa menjelaskan materi itu dengan cara yang lebih simpel, dengan kata-kata yang lebih sederhana gitu, supaya lebih gampang nyangkut di otak nih istilahnya ke para siswa gitu kan. Lalu yang berikutnya adalah penyampaian yang jelas. Jadi penyampaian jelas ini maksudnya adalah penyampaian materi yang jelas. Contohnya bisa dijelaskan arti dari sebuah rumus. Nah, misalnya saya ambil contoh dari rumus aljabar gitu kan. Rumus aljabar yang paling sering kita temui dari awal adalah AX kuadrat plus BX plus C gitu. Nah, ini udah ada angka, ada huruf lagi. Kadang siswa itu kalau udah ngelihat kayak gini, mereka tuh langsung ngerasa matematika tuh sulit. Saya sering banget dapat komentar dari follower saya yang pelajar, mereka bilang matematika itu mulai benar-benar terasa sulit itu waktu angka udah ketemu sama huruf gitu, yaitu saat mereka nemu dengan mata pelajaran aljabar, benar nggak? Nah, mungkin dari awal bisa digunakan trik ini nih, penjelasan rumus yang jelas itu, contohnya yang AX kuadrat plus BX plus C ini, kita bisa menjelaskan mungkin A-nya itu apa, B-nya itu apa, C-nya itu apa gitu. Nah, menurut saya selama saya bikin konten pembelajaran matematika gitu di TikTok, kenapa saat mereka menonton video yang singkat itu mereka bisa mengerti gitu ya kan? Karena penjelasannya itu mungkin tahap demi tahap gitu. Jadi benar-benar satu langkah ke langkah berikutnya, ke langkah berikutnya gitu. Jadi secara beruntut gitu. Jadi nggak ada yang diloncatin gitu. Jadi pastikan dulu kalau mereka itu bisa paham dulu gitu loh sama konsep dasarnya gitu. Nah, misalnya yang rumus aljabar ini, kalau misalnya mereka tahu nih A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa, setelah itu kalau misalnya kita mau lanjut nih kasih contoh soal, mereka udah mulai mikir-mikir sendiri juga gitu. Oh, tadi kan A-nya untuk apa, B-nya untuk apa, C-nya untuk apa. Akhirnya mereka bisa aplikasikan nih ke contoh soal terkait gitu. Nah, yang terakhir adalah gimana cara penyampaiannya itu mungkin menarik gitu. Nah, mungkin contohnya adalah bisa membuat materi matematika itu terdengar mudah nih untuk dipahami. Nah, ini mungkin kayak sederhana banget ya, simple banget ini triknya, tapi itu adalah trik yang saya pakai untuk saya bikin konten matematika sehari-hari gitu. Contohnya, mungkin kita tinggal bilang aja, oh ini gampang loh, atau soal kayak gini gampang loh, kayak gini loh caranya, ini bentar banget loh cara kerjanya gitu. Nah, mungkin itu kayak sugesti-sugesti kecil di awal, supaya mereka tuh jadi pengen stay untuk dengerin penjelasannya kayak gitu. Nah, karena kata-kata simple kayak gitu juga ternyata bisa membangun semangat belajarnya mereka gitu. Nah, itu yang saya praktekkan, kenapa akhirnya
yang tadinya matematika yang terkesan sulit, tapi pas mereka buka TikTok gitu ya, mereka tuh mau gitu nontonin nih video matematikanya kayak gitu, seperti itu. Nah, kira-kira itu. Nah, walaupun sebenarnya kita udah punya trik gini, kita udah tahu kan teori cara nyampainya gimana, trik untuk penyampaiannya gimana, tapi kadang yang menjadi problem juga adalah bagaimana caranya supaya siswa ini mau mendengarkan gitu di kelas. Nah, gimana caranya mereka mau fokus gitu kan di kelas dengan mata pelajaran matematika yang emang rumit dan kompleks ini gitu. Nah, menurut saya yang pertama yang bisa dilakukan adalah bikin suasana belajar yang menyenangkan. Nah, mungkin bisa dengan yang sudah pernah disampaikan sebelumnya, yaitu dengan menghubungkan dengan kegiatan yang ada sehari-hari gitu, atau bisa juga dengan ini, bikin suasana kelas tuh yang interaktif gitu. Kalau misalnya interaktif, dia pasti akan terasa lebih menyenangkan untuk belajarnya. Jadi contohnya kalau misalnya kita udah jelasin satu materi, udah jelasin ke rumusnya, bisa dengan kasih contoh soal sesuai dengan rumus yang dijelaskan sebelumnya gitu. Nah, bisa juga mungkin adakan kuis atau pertanyaan-pertanyaan kecil gitu ke siswa. Nah, bisa juga ngajakin siswa untuk berhitung dan bertanya jawab gitu. Jadi kalau misalnya kelas yang terasa interaktif, pasti mereka juga bisa lebih ada niat belajarnya gitu di kelas kalau menurut saya. Nah, ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yaitu penjelasan yang perlahan gitu. Jadi penyampaian yang perlahan itu akan membantu siswa lebih mendalami materi gitu. Karena kalau misalnya jelasin step by step, itu langkah demi langkah gitu penjelasannya. Kalau mungkin bisa juga dengan kayak ngajakin siswa itu untuk bikin catatan di kelas ya. Kalau menurut saya mungkin ini tips tambahan karena kalau dari saya sendiri memang cara belajarnya adalah dengan bikin catatan di kelas. Nah, kalau misalnya penjelasannya bisa perlahan tapi tetap sesuai dengan materi yang ingin disampaikan hari itu, mereka jadi bisa punya catatan di kelas. Punya catatan di kelas itu menurut saya adalah salah satu kunci penting untuk mendukung proses belajar siswa di kelas. Karena kalau mereka bikin catatan, pasti mereka udah sekian persen paham gitu loh penjelasan yang ada di kelas, makanya mereka bisa bikin catatan, dan akhirnya catatan itu yang akan bisa membantu mereka mempersiapkan diri di ujian mata pelajarannya nanti gitu. Nah, menurut saya itu penting, dan catatan itu pasti bisa jadi ideal dan jadi lengkap banget kalau misalnya memang penjelasan di guru di kelas itu nggak terlalu cepat gitu, akan jadi perlahan dan tapi tetap sesuai dengan materi yang ingin disampaikan gitu. Dan terakhir mungkin ini adalah cara penyampaian materi yang kontekstual gitu. Jadi memang pasti sudah pernah digunakan juga ya sebelumnya, yaitu menggunakan objek yang ada di sekitar dan mudah dilihat oleh siswa gitu. Nah, misalnya kalau belajar persegi berarti ngelihatnya tuh objek yang persegi, atau belajar kalau lagi ngitung segitiga berarti pakai objek yang segitiga kayak gitu kan. Nah, ini adalah salah satu contoh video yang sudah pernah saya buat. Mungkin ini akan lebih memperjelas trik-trik yang saya sampaikan tadi, mungkin maksudnya seperti apa gitu. Nah, di video saya ini saya selalu membahas hanya satu soal saja, tapi dari soal langsung ke rumusnya dan langsung ke jawabannya gitu. Mungkin boleh kita tonton bersama untuk video yang pertama. Jadi kalau kamu Juliana, untuk suara videonya memang tidak ada atau? Oh, nggak ada ya? Iya, boleh di-reshare lagi. Oke, sebentar. Oh. Oke. Ini kalau play ulang ada nggak ya? Jadi di stop sharing screen dulu. Oh, gitu. Oke, oke. Nanti dicentang share sound-nya. Oh. Oh ya, oke. Ayo deh. Hari ini udah ada, Kak? Siap, udah ada. Oke, sorry ya. Oke.
Hari ini hari Kamis, 100 hari lagi hari apa ya? Gimana cara hitungnya? Gampang banget. Jadi kalau kamu ketemu soal kayak gini di ujian, kamu tinggal perhatikan aja angka yang ditanya. Ini kan ditanya 100 hari lagi gitu kan. Nah, kita tinggal hitung pakai angka 100 ini. Kita hitung 100 dibagi 7. Kenapa dibagi 7? Karena 1 minggu ada 7 hari kayak gitu ya. Sekarang kita tinggal cari 7 dikali berapa yang hasilnya paling mendekati angka 100, tapi nggak boleh lebih dari 100 gitu ya hasilnya. Berarti dikali 14, bener nggak? Karena 7 dikali 14 itu hasilnya 98. Nah, ini kan di bawah 100 nih, dan angkanya paling dekat dengan 100. Nah, kalau pembagian porogapit, kita tinggal hitung pengurangan kan lanjutannya, berarti ini 100 dikurang 98, hasilnya berapa? 2. Nah, ternyata pembagian 100 dibagi 7 itu sisanya 2. Angka 2 ini yang kita pakai untuk cari nama harinya, kayak gitu. Nah, ini kan sisanya angka 2, berarti kita tinggal cari 2 hari setelah hari Kamis, hari yang diketahui di soal gitu. Berarti setelah Kamis ada Jumat, Sabtu, berarti 100 hari lagi itu hari Sabtu. Tuh, gampang banget kan? Sekarang kalau aku challenge kalian, kalau hari ini hari Kamis, berarti 50 hari lagi itu hari apa? Coba kamu hitung, lalu tulis jawaban kamu di komen ya. Semoga bermanfaat. Hari ini... Oke. Nah, seperti video yang udah ditonton sebelumnya, itu saya menjelaskan tentang cara hitung hari gitu kan. Nah, cara penjelasan ini adalah cara penjelasan yang langkah kerjanya memang singkat, tapi dijelaskan dengan jelas gitu. Pembagiannya gimana, apa yang dihitung, kenapa harus dibagi 7, terus kenapa saya juga menjelaskan, oh kalau misalnya pembagian itu, oh angkanya ditulis di mana, yang dikalikan ditulis di mana, hasilnya ditulis di mana. Mungkin itu salah satu trik yang bisa digunakan supaya Bapak dan Ibu guru di sini kalau menjelaskan materi yang memang sudah lebih tingkat lanjut itu nggak perlu mengulang lagi nih ke yang sebelumnya. Karena kenapa saya akhirnya pakai cara penjelas yang benar-benar step by step dan pelan-pelan gini, karena kalau misalnya langsung dibilang, oh hari ini hari Kamis, 100 hari lagi hari apa? Langsung hitung aja 100 bagi 7. Bisa muncul pertanyaan gitu loh ke siswa, lah kenapa dibagi 7 gitu. Terus ada juga yang, oh gimana cara 100 bagi 7 gitu. Nah, bisa aja mereka masih bingung nih, gimana cara 100 bagi 7. Nah, makanya di situ saya jelaskan, oh dibagi 7 karena 1 minggu ada 7 hari loh gitu. Dan 100 dibagi 7 cara hitungnya berarti hitung aja 7 dikali berapa yang hasilnya paling mendekati angka 100 gitu. Tapi emang nggak boleh lebih dari 100 kan, berarti 7 kali 14. Nah, 14-nya ditulis di mana nih? Nah, 7 kali 14 kan 98. Nah, 98-nya tulis di mana nih? Nah, itu sebenarnya secara nggak langsung kita udah ngajarin ulang juga kan, oh cara pembagian bersusun loh, kayak gini cara tulisnya gitu. Nah, mungkin kayak gitu kira-kira. Dan penjelasan rumusnya itu kan udah jelas nih rumusnya itu angka yang ditanya dibagi 7 gitu kan. Nah, setelah itu saya juga kasih soal challenge kan di akhir, jadi mungkin harapannya itu bisa setelah jelasin rumus, dikasih contoh soalnya tuh yang sejenis gitu. Jadi supaya siswa itu bisa latihan dulu gitu loh dengan rumus yang sudah dijelaskan sebelumnya gitu. Nah, ini untuk contoh video kedua. Oke, coba contoh video kedua dulu. Materi matematika yang ada huruf X, Y, Z kayak gini bikin pusing ya. Nah, aku punya penjelasan simple untuk bantu kamu kenalan sama yang namanya aljabar. Di video ini aku bakal bikin kamu paham sama konsep dasarnya aljabar dulu gitu ya. Coba perhatikan. Pertama, misalnya kita punya objek ada kotak di sini. Satu kotak ini bisa kita lambangkan dengan satu huruf. Nah, hurufnya contohnya huruf X kayak gitu. Berarti kalau satu kotak itu sama dengan 1X, berarti kotak lain juga huruf X kayak gitu. Nah, kalau ada 1X, 2X kayak gini, kita bisa tulis sebagai 2X. Nah, kayak gitu contohnya. Lanjut lagi, kalau misalnya mau dihitung gitu ya. Ini ada 2 kotak, berarti kan ini semua X kan kotaknya. Kalau tadi ini artinya 2X, berarti kita bisa tulis 2X, ini ditambah, nah ini 2X juga, bener nggak? Nah, take note ya, aljabar itu bisa dihitung kalau hurufnya itu sama, angkanya bisa dihitung gitu ya. Berarti ini kita tinggal hitung aja 2
tambah 2 berapa? 4 kan? Lalu kita tulis angka 4, tinggal tambah huruf X di belakang, jadi deh kayak gitu. Gampang kan? Lanjut lagi, sekarang ini ada kotak. Tadi kotak itu X kan simbolnya. Lalu ditambah 2 segitiga. Kalau X itu kotak, berarti segitiga itu harus dilambangkan dengan huruf lain karena objeknya berbeda kayak gitu. Nah, contoh huruf lainnya kita ambil Y misalkan. Berarti satu segitiga itu Y, segitiga lain juga Y kayak gitu. Nah, ini berarti penulisannya 1X, 2X, 3X. Berarti 3X ditambah ini 1Y, 2Y kayak gitu. Nah, lihat kalau misalnya kayak gini, hurufnya kan beda ya, 1X, yang satunya Y, berarti nggak bisa dijumlahkan, nggak boleh dihitung gitu. Berarti selesai sampai di sini jawabannya, 3X tambah 2Y kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi, 2 kotak, berarti ini X, X. Tadi segitiga apa hurufnya? Y gitu kan. Lalu lingkaran, nah kotak X segitiga Y berarti lingkaran harus pakai huruf yang lain lagi kayak gitu karena dia objek yang berbeda nih semuanya. Contoh huruf lainnya apa sekarang? Misalnya kita ambil Z kayak gitu. Nah, berarti ini cara tulisnya 1X, 2X. Berarti ini ada 2X ditambah Y-nya cuma 1 dan Z-nya cuma 1. Dapat ini berarti 2X tambah Y tambah Z kayak gitu. Gampang banget kan? Sekarang kalau aku challenge kalian yang terakhir, 2 kotak, 2 segitiga, dan 2 lingkaran. Berarti bentuk aljabarnya kayak gimana nih? Coba tulis jawaban kamu di komen ya, semoga bermanfaat. Oke. Nah, di video kedua ini adalah contoh saat saya menjelaskan konsep dasarnya aljabar gitu. Karena mungkin ini juga salah satu materi yang sebenarnya mungkin belum pernah ya saya pelajarin di sekolah. Karena biasa di sekolah kita kalau ketemu materi aljabar, biasanya kita langsung lihat kan, angkanya digabung dengan huruf gitu. Tanpa mungkin siswa belum ada bayangan nih, kenapa sih tiba-tiba kok belajar ada 2X, kok ada 2Y, kenapa tiba-tiba pas naik kelas belajarnya angkanya harus digabung sama huruf gitu. Nah, mungkin ini bisa saya bikin kontennya untuk emang pengenalan konsep dasar aljabarnya ke mereka. Nah, ini adalah salah satu contoh yang mungkin tadi saya sampaikan adalah dengan cara yang kontekstual gitu, dengan penggunaan objek yang familiar dengan siswa kan. Jadi saya pakai segitiga, pakai kotak, pakai lingkaran yang memang biasa mereka lihat sehari-hari. Jadi dengan kayak gini harapannya mereka itu bisa paham dengan maksudnya X, Y, Z yang ada di aljabar nih gitu. Nah, kira-kira kayak gitu mungkin untuk maksud dari penjelasan konsep dasarnya. Nah, setelah nonton 2 video tadi, ada kira-kira 3 trik nih yang saya gunakan dalam video. Yang pertama adalah kontak mata. Nah, ini mungkin kedengarannya simple ya, sederhana, tapi menurut saya ini penting banget untuk membangun interaksi dengan siswa. Sebagai siswa, saya juga akan lebih senang kalau misalnya guru ini sering nih pas menjelaskan juga kontak mata dengan siswanya. Jadi kayak berasa diajak ngobrol langsung aja gitu. Makanya bisa lebih fokus juga nih untuk dengerin penjelasannya di kelas kayak gitu. Nah, kedua adalah penjelasan yang singkat, padat, dan jelas. Jadi penyampaiannya itu udah langsung to the point, dan juga harapannya ya mudah dipahami seperti itu. Dan yang ketiga adalah jika diperhatikan, saya selalu memberi soal challenge di sebagian besar di akhir video saya gitu. Karena saya pengen bangun interaksi dengan followers yang sebagian besar adalah pelajar gitu kan, untuk mengajak mereka juga berhitung nih sesuai dengan rumus yang baru dijelaskan gitu. Nah, karena saya sekarang kayak mungkin satu hari ada ya sekitar 1 video gitu. Jadi ibaratnya 1 hari pasti ada siswa yang latihan 1 video. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi mungkin maksud dari soal challenge ini yang bisa mungkin Bapak Ibu guru mungkin terapin di kelas saat kegiatan belajar mengajar, supaya saat mereka mendengarkan penjelasan dari 1 rumus, mereka udah latihan dulu nih dengan 1 rumus yang sama, baru setelah itu lanjut ke rumus berikutnya. Jadi supaya bisa belajarnya emang per tahap juga gitu, supaya mereka juga bisa menyelesaikan soal tingkat lanjutnya seperti itu. Nah, sekarang yang bikin problemnya juga adalah gimana caranya supaya siswa ini bisa suka dengan matematika gitu kan. Nah, fun fact aja, sebenarnya saya sendiri adalah termasuk siswa yang nggak suka dengan matematika gitu. Jadi pas saya zaman sekolah dulu, itu saya justru sering banget nih dapat nilai jelek di matematika. Nah, mungkin ini adalah tips gimana dari saya sendiri, dari yang nggak suka bisa jadi tertarik nih untuk belajar gitu ya. Mungkin ini bisa jadi tips yang disampaikan ke siswanya. Nah, menurut saya
Jadi pertanyaan besar adalah, dan saya juga sering banget dapat pertanyaan ini dari follower saya, mereka sering bertanya, ngapain sih belajar matematika gitu? Untuk apa sih sebenarnya belajar matematika? Rumus-rumus yang kita hafalin tiap hari di mata pelajaran matematika, kepakainya kapan gitu di kehidupan sehari-hari? Makanya dari situ terasa nggak ada relevansi nih antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Nah, karena sering ditanya kayak gitu, saya akhirnya jadi cari tahu nih, iya juga ya, emang ngapain ya belajar matematika gitu? Sebenarnya buat apa nih belajar matematikanya? Oke. Nah, jawaban yang saya dapat ada sekitar 3 jawaban di sini. Yang pertama, ternyata walaupun di kehidupan sehari-hari kita tuh nggak selalu berhubungan dengan angka gitu ya, secara nggak langsung terbiasa untuk ngerjain soal matematika itu juga melatih pola pikir menjadi sistematis gitu. Jadi kita sebagai siswa, sebagai anak muda bisa mempunyai pola pikir yang beruntut gitu. Nah ini contohnya adalah misalnya kita sehari-hari kita ketemu permasalahan gitu kan di kehidupan sehari-hari. Nah kalau kita terbiasa ngerjain soal matematika, gimana sih tahapannya waktu kita ngerjain soal, kita ketemu soal, kita cari rumusnya, kita cari rumus yang sesuai soalnya gitu kan. Baru setelah itu kita pakai rumusnya dan kita dapatin jawaban yang tepat di akhir, bener nggak? Nah, konsep pengerjaan itulah yang secara nggak langsung bikin kita jadi pribadi yang berpikir secara terstruktur dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Contohnya kita ketemu masalah, pasti kita cari dulu dong akar masalahnya seperti apa, baru setelah itu kita lihat nih kira-kira solusi yang bisa dipakai apa, dan akhirnya kita juga bisa dapat jawaban yang tepat di akhir. Nah, kira-kira seperti itu. Berikutnya adalah ternyata belajar matematika itu juga bisa bikin kita terbiasa nih untuk berpikir logis gitu. Terbiasa berpikir logis ini artinya kita bisa terlatih untuk mengambil keputusan yang matang, kira-kira seperti itu. Nah, terakhir adalah melatih kita untuk berpikir kritis gitu, dan juga melatih daya kreativitas gitu, karena emang matematika itu persoalnya kadang nggak tentu pasti dengan satu rumus yang sama gitu kan, bisa satu soal pakai beberapa rumus kayak gitu kan. Nah makanya dari situ akhirnya kita bisa menyampaikan ke siswa kenapa mesti belajar matematika gitu. Mungkin di sini adalah poin pentingnya itu ada di cara problem solving-nya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Nah, sekarang untuk menjawab gimana sih caranya mungkin supaya siswa itu bisa suka dengan matematika gitu kan. Pertama, mungkin ini kedengarannya mungkin agak klise, tapi bisa dengan kita coba bangun mindset kepada siswa kalau matematika itu mudah dan menyenangkan gitu ya. Terus bisa juga bangun semangat belajar mereka untuk tertantang nih ngerjain soal matematika gitu. Dengan misalnya contohnya ya soal-soal challenge tadi. Kalau misalnya mereka paham nih dengan rumus yang kita jelasin, nah mereka juga akhirnya bisa kayak mempraktekkan langsung gitu kan rumus yang udah kita ajarin tadi ke contoh soal yang kita berikan. Nah dari situ makanya saya namakan soal challenge supaya mereka tertantang untuk ngerjain soal matematikanya, dan mungkin sebagai yang akan mengajarkan langsung matematika dengan mereka bisa bantu dengan bangun rasa percaya dirinya mereka nih Bapak Ibu guru. Jadi yang saya lihat teman-teman siswa itu kadang baru baca soalnya aja terus udah takut duluan gitu kerjainnya, baru lihat soalnya tuh udah takut terasa rumit, belum lagi harus mikirin rumusnya dan segala macam gitu kan. Nah mungkin saat proses belajar mengajar di kelas bisa berperan penting untuk membangun rasa percaya diri siswa supaya mereka yang nggak takut untuk nyoba gitu. Kalau misalnya emang masih salah, rumus yang dipilih salah atau jawabannya masih salah itu nggak apa-apa gitu. Setelah itu baru diajarkan lagi rumus lainnya yang sudah yang benernya yang apa gitu supaya mereka juga setelah itu bisa apa rumus yang benar tuh yang ini loh gitu. Nah terus berarti berikutnya kalau ketemu soal yang mirip-mirip kayak gini bisa pakai rumus yang ini. Nah kira-kira kayak gitu untuk membangun rasa percaya dirinya mereka dulu nih supaya bisa tertarik gitu untuk mempelajari matematika. Kedua adalah mungkin bisa menjadi guru yang fun nih. Yang ini maksudnya adalah bisa membangun citra diri sebagai guru yang positif dan juga bikin siswa nyaman untuk belajar bersama gitu. Jadi kalau misalnya siswa nyaman dengan guru gitu kan, pasti mereka juga akan menyukai pelajaran yang diajarkan nih, termasuk juga si matematika ini gitu. Nah berikutnya adalah dengan trik penjelasan yang simpel tadi nih. Jadi kalau penjelasan yang simpel, pasti otomatis siswa akan
lebih punya minat belajar karena akan jadi lebih mudah juga kan mata pelajarannya untuk dipahami kayak gitu. Dan terakhir mungkin bisa dengan yang diajarin nggak cuma teorinya aja gitu. Jadi bisa imbangi juga dengan praktek. Misalnya hubungkan dengan kegiatan sehari-hari nih yang akan mempermudah pemahaman siswa gitu. Nah, contohnya misalnya kayak kalau misalnya pas SD bisa belajar yang cara baca jam gitu. Atau pas SMP mungkin bisa belajar yang hitung diskon dan lain sebagainya. Nah, pas SMA kalau kita ketemu aljabar gitu kan, kadang aljabar tuh kita hitungnya yang belanja-belanjaan gitu kan. Nah, kira-kira kayak gitu supaya mereka lebih ada bayangan nih, oh kalau kayak gini tuh bisa dihitung loh dengan matematika kayak gitu. Nah, setelah itu juga bisa ajarin cara lain mungkin ke siswa jika ada gitu. Misalnya di satu soal emang bisa lebih dari satu cara, menurut saya itu akan lebih membangun daya kreativitas siswanya tadi juga gitu. Jadi siswa nggak terpaku cuma pada satu cara aja. Nah, kira-kira seperti itu. Terus sebenarnya apa sih yang paling penting untuk bikin siswa tertarik untuk belajar matematika gitu kan? Nah, yang dari empat poin tadi, saya juga udah ambil kayak survei gitu di Instagram. Saya minta teman-teman pelajar untuk voting kira-kira dari 4 hal itu apa yang paling kira-kira menurut mereka paling penting untuk bikin mereka bisa tertarik nih sama matematika. Dan ini adalah untuk hasilnya. Nah, untuk persentase yang paling besar itu ada di penjelasan yang simpel. Nah, menurut mereka, penjelasan yang simpel dan mudah dipahami itu akan sangat membantu mereka untuk mulai tertarik belajar matematika, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau emang penjelasan simpel yang paling bikin mereka tertarik nih sama matematika, gimana caranya? Gimana bisa menjelaskan dengan simpel gitu sebenarnya kan? Nah, mungkin saya coba jawab untuk pertanyaan ini. Pertama, menurut saya, sebagai pengajar kita benar-benar harus paham betul dengan materi yang disampaikan. Jadi, nggak cuma sesuai teoritis buku aja, tapi kita benar-benar bisa paham kalau memang kita bisa menjelaskan dengan cara yang sederhana, kayak gitu. Nah, berikutnya adalah kita kalau bisa udah bisa ngejelasin, pasti otomatis kita akan menggunakan bahasa sendiri. Jadi, bahasa sendiri itu maksudnya bahasa yang pasti nggak akan teoritis seperti di buku kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita paham, pasti kita udah nggak terlalu terpaku dengan kata-kata yang ada di buku nih. Tapi soalnya, rumusnya, jawabannya itu memang udah pasti sesuai di buku kan. Tapi gimana cara kita menyampaikan, menjelaskan ke siswa gitu tentang penggunaan rumusnya itu sendiri. Nah itu bisa pakai bahasa sendiri supaya mudah didengar dan juga mudah dicerna. Karena kita sebenarnya sebagai pengajar juga kalau kita baca buku kadang kata-kata di buku juga memang ini kan agak susah dipahami gitu. Nah, gimana caranya mereka yang lihat buku pasti butuh kita sebagai pengajar sebagai fasilitatornya mereka gitu yang bisa menjelaskan apa nih maksud yang ada di buku. Nah, kira-kira kayak gitu. Oke, ini saya ada contoh video lain lagi. Coba kita saksikan. Mungkin ini dari contoh soal lain gitu ya. Dapat soal diminta untuk ubah pecahan desimal jadi pecahan campuran, emang bisa? Sini aku spill cara cepatnya. Gampang banget, kita lihat contoh soalnya. 3,2, depannya angka 3, berarti jawabannya depannya juga angka 3, kayak gitu. Lalu kita lihat dia ada berapa angka di belakang koma, ada 1 angka, berarti sebelah 3 ini kita tinggal tulis per 10, kayak gitu. Nah, terakhir untuk angka atas ini yang masih kosong, tinggal kita isi dengan angka 2 yang ini deh. Berarti dapat jawabannya 3, 2 per 10. Gimana? Simple banget kan? Sekarang kalau aku challenge kalian, bisa dong langsung jawab 4,5. Berapa nih pecahan campurannya? Coba tulis jawaban kamu di komen ya. Semoga bermanfaat. Oke. Nah, di video ini saya menjelaskan tentang cara mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa gitu kan. Nah, yang bisa diperhatikan cara penjelasannya itu saya selalu step by step dan saya selalu selipin kayak oh gampang banget kan, simpel banget kan, gampang loh gitu. Nah mungkin itu yang bisa membangun rasa penasaran siswa gitu. Itu mungkin kedengarannya kayak sepele gitu kan kata-kata seperti itu, tapi itu bisa membangun rasa penasarannya mereka. Emang iya gampang gitu, emang iya simpel caranya gitu. Nah dan saya juga selalu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti gitu langkah kerjanya. Makanya di akhir soal juga saya selalu sertakan soal challenge seperti ini gitu kan untuk
mereka ngebuktiin, oh iya ya, kok simple ya, oh berarti aku bisa dong ngerjain soal berikutnya gitu. Nah dari situ akhirnya mereka aktif nih untuk komentar, oh ya ini jawabannya ini kak, gitu. Nah mungkin itu cara dari saya untuk membangun rasa tertariknya mereka ke matematika kayak gitu. Oke, lanjut lagi ke berikutnya, ini untuk tentang trik cepat soal pecahan. Cara cepat hitung pecahan tambah kurang kali bagi, aku bahas semua di sini. Gimana caranya? Sini aku kasih tahu. Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, penjumlahan. 2/3 ditambah 1/5. Cara cepatnya adalah, karena pecahan jawabannya pasti pecahan kan, kita siapin dulu. Nah, pertama kita hitung kali silang. 2 dikali 5 berapa? 10 kan, kita tulis 10 di sini. Lalu 3 dikali 1 berapa? 3. Nah, untuk angka bawah kita selalu hitung bawahnya langsung dikalikan aja. 3 kali 5 gitu ya, berarti 15. Nah, untuk angka atasnya gampang, angka yang kita hitung tadi kita tinggal jumlahin aja. 10 tambah 3 berapa? 13 kan, jawabannya 13/15 kayak gitu. Gampang kan? Lanjut. Pengurangan 2/3 dikurang 1/5. Sama kayak tadi, kita hitung kali silang juga. 2 kali 5, 10. 3 kali 1, 3. Nah, angka atas tadi kan dijumlahin. Kalau ini berarti dikurangin. 10 kurang 3 berapa? 7. Bawahnya sama dikalikan, berarti 3 kali 5, 15. 7/15 jawabannya. Simple kan? Lanjut lagi, perkalian. 2/3 kali 1/5. Perkalian paling gampang, tinggal hitung aja yang dikali yang di seberangnya gitu. Berarti 2 kali 1, yaitu 2 per 3 kali 5, 15. Berarti jawabannya 2/15. Terakhir untuk pembagian 2/3 bagi 1/5 lebih gampang lagi. Kita siapin garis pecahannya. Angka atasnya kita hitung kali silang pertama. 2 kali 5, 10. Kita tulis 10 di sini. Bawahnya kita kali silang lagi. 3 kali 1 berapa tadi? 3 kan? Berarti jawabannya 10/3. Kayak gitu caranya. Save dan share ke teman-teman kamu ya. Semoga bermanfaat. Cara cepat hitung pecahan tambah. Oke. Nah, di video yang ini saya menjelaskan tentang trik hitung pecahan gitu. Nah, mungkin ini adalah maksud saya kalau misalnya emang satu soal itu bisa dikerjakan dengan lebih dari satu cara gitu. Jadi, mungkin biasanya diajarinnya untuk kayak samain penyebut kayak gitu-gitu kan, samain penyebutnya. Terus, nah mungkin ini memang nggak perlu diwajibkan untuk mungkin digunakan di ujian atau dan segala macam gitu kan. Tapi kalau misalnya menjelaskan cara-cara seperti ini, mungkin bisa lebih membangun ketertarikan siswa gitu terhadap matematika itu sendiri. Nah, kalau misalnya mereka ngelihat, oh kok bisa ya diotak-atik dengan cara yang lain gitu. Nah, mereka juga bisa ngelihat, oh ternyata cara ngejumlahin pecahan, cara kurangin pecahan, oh caranya nggak cuma yang itu loh gitu. Itu juga bisa membangun daya kreativitasnya mereka dan juga kayak bisa bikin mereka lebih tertarik lagi dengan matematika, kira-kira seperti itu. Mungkin bisa kayak selingan-selingan aja kalau misalnya emang materinya sesuai gitu ya di kelas. Nah, mungkin menurut saya yang nggak kalah penting adalah waktu menjelaskan sebuah rumus bisa pakai contoh angka yang kecil dulu untuk dihitung gitu. Jadi pakai angka yang kecil dulu, cara pakai rumusnya seperti ini. Setelah itu kasih contohnya, ya tetap yang angka kecilnya dulu gitu. Supaya mereka terbiasa dulu nih untuk menggunakan rumusnya seperti itu. Jadi mereka terbiasa, oh rumus ini cara pakainya kayak gini. Setelah itu kalau misalnya angkanya pas ujian mau kita ganti, pasti kita pakai angka yang lebih besar dong untuk menguji pengetahuan mereka gitu kan. Nah setelah itu mereka pasti, oh kalau kayak gini ya, angkanya besar, tadi kan caranya tetap sama kayak gitu. Jadi mereka tuh akan terbiasa dulu untuk menggunakan rumusnya, kira-kira seperti itu. Nah, mungkin ini tips untuk siswa, gimana sih sebenarnya caranya supaya pintar matematika gitu kan, gimana cara untuk menguasai mata pelajaran ini gitu. Nah mungkin dari saya ada beberapa tips. Pertama, bisa dengan mempelajari rumusnya dulu gitu. Jadi istilahnya adalah kayak harus pahami benang merahnya dulu nih, supaya bisa menyelesaikan soal matematika ini. Jadi peran dari pengajar adalah memang menjelaskan dengan jelas pengaplikasian rumusnya itu seperti apa, supaya dari siswa itu bisa mempelajari rumusnya dan akhirnya bisa menyelesaikan soal matematika sesuai dengan yang kita berikan gitu. Dan berikutnya adalah memang nggak bisa dipungkiri untuk matematika ini memang harus dengan banyak latihan soal, karena semakin banyak jenis soal yang pernah dikerjakan, memang akan semakin paham nih dengan cara penggunaan rumusnya gitu. Nah, biasanya di sekolah memang guru-guru akan kasih PR gitu kan, kasih PR untuk latihan ngerjain di rumah. Nah, untuk yang di kelas mungkin bisa dengan soal-soal challenge kecil-kecilan tadi gitu. Mungkin bisa
dengan mengajak mereka untuk ikut berhitung dan bertanya jawab juga gitu di kelas, kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya adalah bisa dengan yang seperti yang video terakhir tadi, yaitu mempelajari trik matematika nih. Nah, ini mungkin nggak perlu dipakai-pakai banget gitu di sekolah, tapi dengan mempelajari trik cepat matematika ini bisa membuat siswa itu juga lebih menguasai matematika dari sudut pandang yang lain gitu. Jadi nggak cuma yang teoritis di buku, ternyata matematika itu bisa di otak-atik juga loh angkanya, tapi akhirnya tetap menemukan jawaban yang sama atau jawaban yang benar gitu di akhir. Oke, kira-kira itu aja Kak dari saya. Mungkin bisa lanjut ke sesi Q&A. Oke, baik. Terima kasih Kak Liana. Mari Bapak Ibu kita berikan upload secara virtual ya atas pemaparannya yang luar biasa dan videonya yang sangat kreatif. Nah, Bapak Ibu, kita akan segera memasuki sesi berikutnya nih. Setelah tadi kita melihat pemaparan, kita akan membuka sesi tanya jawab Q&A session. Kita akan memberikan kesempatan bagi berapa nih Kak Liana? 3 atau 4? Bapak Ibu yang mau bertanya? Berapa aja boleh Kak? Oh siap. Nah Bapak Ibu gunakan kesempatan ini sebab Kak Liana bilang berapa saja boleh. Oke, baik. Bagaimana nih Bapak Ibu yang sudah tidak sabar untuk bertanya? Boleh mengetikkan pertanyaan di kolom chat box atau mungkin bisa raise hand. Nanti kami akan sebutkan, kami akan panggil namanya. Nanti Bapak dan Ibu sebutkan nama, lalu mengajar di unit apa, SD atau SMP atau SMA, lalu langsung ditanyakan kepada Kak Liana. Seperti itu ya. Oke. Nah, apakah sudah ada nih? Oke, sambil kita menunggu, mungkin Bapak Ibu sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaannya nih. Kak Liana, tadi kan Kak Liana sempat bilang, dulu Kak Liana juga waktu sekolah itu sempat nggak suka gitu ya sama matematika. Nah, kalau boleh tahu nih titik baliknya Kak Liana bisa jadi suka bahkan bisa jadi seneng pelajaran matematika itu waktu kapan Kak? Oke, mungkin waktu kuliah ya Kak. Jadi flashback dikit, saya itu kuliah karena saya aslinya dari Kalimantan dan saya kuliahnya ke Tangerang. Jadi itu kan kayak ada proses merantaunya gitu kan. Nah, mungkin ini berawal dari motivasi sendiri gitu mungkin Kak. Karena kuliahnya kan jauh nih, jauh. Terus kan mikirnya papa mama tuh udah kuliahin mahal-mahal gitu kan. Dan saya pengen dapetin nilai akademis yang bagus nih di sekolah gitu. Nah, mungkin itu kayak emang pengennya kayak gitu kan waktu itu, pengen jadi mahasiswa yang berprestasi seperti itu. Nah, jurusan saya adalah jurusan IT yang memang sedikit banyak itu ada mata kuliah hitung-hitungannya gitu Kak. Dan salah satunya adalah termasuk yang namanya kalkulus nih Kak. Nah, ketemulah nih si kalkulus ini karena kalkulus kan emang kesannya kayak matematika yang udah susah banget gitu. Nah, saya merasa tertantang nih Kak karena motivasi awal tadi kan saya mikir gimana nih caranya saya bisa naklukin nih si mata kuliah kalkulus ini kayak gitu Kak. Nah, dari situ saya pelajarin memang itu kayak kesannya belajar dari yang susahnya gitu kan Kak. Nah dari situ akhirnya saya belajar untuk otak-atik dan lain sebagainya. Terus saya juga mulai searching kan tentang trik cepat ini gitu Kak pas saya awal-awal mau bikin konten. Dan dari situ saya ngerasa kalau matematika itu mungkin kesannya kayak games gitu ya Kak. Ibaratnya kita ada games, kita harus nyelesain soalnya. Kalau kita nemu jawaban dari soalnya dan kita bisa ngerjain tuh kayak ada rasa kepuasan tersendiri gitu Kak. Kalau misalnya kita berhasil ngerjain soalnya, mungkin dari situ Kak, dari situ sih Kak awalnya gitu. Oke, berarti bermula dari motivasi untuk menyenangkan orang tua. Iya. Ya, menyenangkan orang tua, terus juga karena mungkin, ingin memberikan yang terbaik gitu ya, menghasilkan yang terbaik seperti itu. Oke, baik, terima kasih Kak Liana. Di kolom chat sudah ada pertanyaan nih dari Ibu Fitri Mary Yuliana. Halo Bu, selamat siang. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya coba bacakan ya. Selamat siang Kak Liana. Bagaimana cara mengatasi anak yang kurang pede? Baru baca soal, belum dicoba, udah bilang, Bu, soalnya susah. Silakan. Oh iya, saya juga sering dapat komentar gitu. Nggak bisa nih Kak, susah gitu.
Nah, biasa saya cara ngajakinnya itu adalah coba di apa, kalau karena saya bentuknya video kan, jadi saya mintanya mereka ngelihat ulang lagi gitu. Nah, ada beberapa yang memang harus penjelasannya tuh apa diulang dulu gitu. Tapi karena guru di kelas kan ada keterbatasan waktu juga ya, dan juga ada ketentuan materi-materi apa aja nih yang harus disampaikan gitu. Nah, mungkin yang caranya tadi adalah mereka bikin catatan sendiri dari penjelasannya guru gitu. Jadi mungkin nanyanya nanti udah bukan yang Pak, Bu, saya nggak ngerti nih, boleh nggak jelasin dari awal? Tapi kalau misalnya mereka punya catatan, pasti otomatis mereka nanyanya yang kalau catatan mereka kurang lengkap gitu. Nah, kalau misalnya mereka ngerasa kesulitan waktu baca soalnya, bisa diarahkan ke apa catatannya mereka sendiri gitu. Karena kalau misalnya kalau cuma satu siswa yang menyampaikan seperti itu, mungkin kita sebagai pengajar masih muda ya, masih bisa nih kita kayak kita handle dulu satu siswa ini. Tapi kalau misalnya ada 4 atau 5 mungkin agak kesulitan ya, kalau misalnya kita perlu jelasin ulang satu persatu. Nah, mungkin adalah tipsnya itu mengajak siswa untuk punya catatan sendiri gitu di kelas, supaya mereka sebenarnya baca catatan sendiri juga akhirnya akan lebih mudah dipahami kan daripada mereka cuma benar-benar baca ulang dari buku gitu. Kira-kira mungkin kayak gitu. Terus mungkin bisa diberi kata-kata semangat gitu, mungkin nggak apa-apa kok, bisa kok, coba aja dulu gitu. Nah, kadang-kadang siswa itu butuh kalimat-kalimat motivasi kecil kayak gitu supaya mereka bisa kayak oh ya bisa gitu. Jadi mereka pengen nyoba gitu. Ajakin untuk cobain dulu aja, terus bilang salah nggak apa-apa kok, ntar diajarin lagi yang benernya gimana gitu. Oke, baik. Terima kasih kalian. Nah, Bu Fitri semoga membantu menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bu Fitri ya. Jadi memang pembiasaan supaya siswa-siswi kita itu membuat catatan ya Kaliana. Dan juga bagaimana kita sebagai pendidik, sebagai guru itu menanamkan motivasi-motivasi positif sehingga siswa-siswi kita tuh nggak dalam tanda kutip belum apa-apa udah ketakutan, belum apa-apa takut, udah antipati terlebih dahulu seperti itu ya. Jadi memang jadi memang seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Kaliana nih Bapak Ibu guru yang saya kasihi, bahwa kalau kita bicara tentang matematika itu kan memang harus banyak latihan ya Kaliana ya. Iya benar. Nggak bisa yang cuma sekali terus langsung menguasai, langsung jadi langsung jadi masternya seperti itu. Jadi memang yang perlu kita tanamkan juga kepada siswa-siswi kita nih Bapak Ibu, bahwa Allah bisa karena biasa. Semakin kita biasa mengerjakan soal latihan gitu ya, dan semakin Bapak Ibu guru membiasakan menanamkan motivasi yang positif, itu niscaya pasti siswa-siswi di sekolah, di kelas itu bisa mengatasi rasa takut ya terhadap mata pelajaran matematika dan mulai menyukai bahkan mencintai pelajaran matematika seperti itu. Baik, terima kasih Bu Fitri Mary Yuliana dan juga Kak Liana. Baik, berikutnya Bapak Ibu. Wah, ini banyak sekali nih yang bisa ditanyakan nih Bapak Ibu. Ini mumpung Kaliananya sudah memberikan kesempatan, ayo mau berapa aja boleh? Iya, boleh. Gak apa-apa. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau langsung raise hand? Oke. Nah, sambil menunggu Bapak Ibu ini, sudah ada langsung Kak, baru saya bilang. Oh ya, boleh. Oke, ini dari Bapak atau Ibu nih, Rajo Septiani. Selamat siang Kak, maaf kalau untuk anak SD yang sudah tingkat atas, tapi belum bisa cara berhitung seperti penjumlahan pengurangan dalam puluhan dan perkalian serta pembagian. Tipsnya seperti apa ya? Oke. Terima kasih. Silakan kalian. Oke. Selama saya bikin konten di TikTok, konten matematika, saya juga ketemu sedikit banyak ya teman-teman yang bahkan udah di atas tingkat SD pun masih belum menguasai tentang operasi hitung matematika ini. Mungkin ini malah menjadi problem yang bisa kita lihat malah secara general ya, secara berbagai tingkat tuh pasti ada aja siswa yang masih belum menguasai ini gitu. Nah, mungkin bisa tipsnya adalah di awal-awal proses belajar, pasti kan masih semester baru gitu ya. Nah, karena kita ngelihat kayak tiap tahunnya ada aja siswa yang mengalami problem yang sama, mungkin bisa kayak bisa bantu mereka mengingat kembali gitu ya.
kira-kira proses hitungnya seperti apa, dan mungkin bisa pakai contoh-contoh soal yang nanti akan berkaitan secara langsung ke materi yang akan mereka pelajari di tingkat lanjut itu, kira-kira seperti itu mungkin. Kira-kira kayak gitu sih, kalau untuk tips belajarnya di sekolah gitu, karena kalau udah di luar sekolah pasti paling mereka perlu untuk ngikutin bimbel gitu mungkin, bimbel tambahan gitu mungkin, atau lebih banyak latihan soal lagi di rumah kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Liana. Semoga membantu menjawab pertanyaannya ya, Pak Ragil. Seperti itu. Nah, kalau dulu di sekolah itu kan kita disuruh ngafalin tabel perkalian, benar nggak Bapak Ibu? Iya, Ayo, benar. Ya, sebelum masuk ke dalam kelas hafalin. Kalau nggak bisa nggak boleh masuk. Seperti itu. Mungkin kalau sekarang seperti yang tadi sudah disampaikan Kak Liana, metodenya kita rubah sedikit kali ya Kak ya. Jadi daripada mereka atau kita minta siswa-siswi kita untuk menghafal, tapi kita memberikan pemahaman gitu ya. Supaya pada saat nanti mereka merecall ulang atau mengingat kembali seperti tadi kata Kak Liana, itu mereka lebih mengerti karena paham, bukan mengerti karena hafal. Benar. Seperti itu. Karena yang dihafalin pasti bakal lupa Kak. Pasti Betul lupa. sekali Kaliana. Banyak hafal, banyak lupa. Sedikit hafal, sedikit lupa. Tidak menghafal, tidak lupa. Baik, wah Kaliana ini sudah mulai banyak nih. Berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Lucy Irawati Lumban Gaul. Halo, selamat siang Bu Lucy. Beliau menanyakan, misalnya hari ini kita udah ngajarin matematika dan anaknya udah ngerti nih Kaliana. Tapi besoknya kita kasih soal yang sama, bahkan sama persis ya, cuma dirubah mungkin angkanya. Tapi mereka nggak bisa. Gimana cara mengatasinya? Silakan mungkin bisa dengan yang tips tadi, salah satu tips tadi yaitu ngasih soal challenge ya. Karena siswa kan memang cuma di sekolah kan pasti nggak cuma belajar matematika aja kan, agak sulit juga untuk mereka pas satu kali belajarnya terus besok dikasih soal yang sama, mungkin ada kemungkinan besar itu udah lupa nih cara ngerjainnya gimana gitu. Mungkin tips pertama adalah bisa dengan pas ngajarin pertama kali nih, pas pertama kali mereka kenal dengan rumus ini, mereka bisa dikasih contoh soal langsung di hari yang sama. Jadi di waktu yang sama mereka udah, pernah nih mengaplikasikan rumus yang sama gitu. Jadi harapannya besok ataupun pertemuan berikutnya mereka ketemu soal yang sejenis lagi, mereka mungkin bisa sedikit lupa, tapi kita bisa kasih gambaran dulu. Jadi pas kasih latihan soal, sebelum mereka ngerjain latihan soalnya, kita bisa bantu mereka mengingat ulang dulu di awal dengan satu contoh soal gitu. Nah, dari situ akhirnya mereka, oh iya ya kemarin kan kayak gini caranya gitu. Nah, itu adalah kunci dari yang banyak-banyak latihan soal tadi. Nah, mungkin sebagai pengajar bisa selip-selipin aja nih kira-kira soal challenge-nya mau diletakin di mana, pas pertama kali ngajar kah, atau sebelum latihan soal kah, gitu. Baik. Terima kasih Kaliana. Semoga membantu menjawab pertanyaannya ya Bu Lucy. Dan ini bisa segera dipraktekkan di ruang kelas. Sehingga nanti siswa-siswi dari Bu Lucy di kelas diharapkan sudah terbiasa ya seperti itu. Oke, mengerjakan soal-soal matematika. Berikutnya Kaliana ini ada pertanyaan dari Ibu Rahmani yang tadi sempat berbagi pengalaman ya. Beliau menanyakan, Kak, bagaimana sih trik mengajarkan siswa supaya mudah memahami menyelesaikan soal cerita kontekstual dan juga cara mengatasi siswa nggak kelupaan tentang konsep yang sudah dipelajari. Silakan Kak. Oke, pertama yang soal cerita gitu ya, mungkin bisa ini ya, mungkin soal ceritanya kadang-kadang tuh agak berkaitan gitu kan dengan kehidupan sehari-hari gitu ya. Contohnya misalnya biasa soal himpunan itu sering banget nemu soal yang kayak di kelas ini ada sekian orang suka sepak bola, suka basket, sekian orang nggak suka sepak bola dan suka basket. Nah, biasanya kita ditanya himpunannya dan segala macam gitu kan. Nah, mungkin untuk jenis-jenis soal cerita seperti itu, mereka bisa lebih ada bayangan gitu ya, kira-kira di kehidupan sehari-hari itu seperti apa gitu kan bentuknya, wujud nyatanya. Cuma kalau emang yang benar-benar kayak soal cerita yang nggak ada hubungan dengan kehidupan sehari-hari, memang satu-satunya cara untuk mereka bisa menguasainya itu memang hanya balik lagi ke yang latihan soal tadi gitu. Jadi memang harus terbiasa dulu untuk ketemu berbagai jenis soal gitu ya. Mau soal cerita A, soal cerita B, yang penting mereka pernah ngelihat, pasti
bakal sedikit banyak akan tetap teringat gitu. Tapi memang kita balik lagi, kita sebagai pengajar harus terus membantu mereka untuk mengingat kembali. Tapi bukan berarti kita harus ngejelasin ulang dari awal gitu ya. Kita bisa bantu aja sesuai dengan pertanyaannya mereka gitu. Kira-kira lupanya di mana? Kadang tuh mereka sebenarnya ingat gitu kan, tapi lupanya tuh di tengah-tengah gitu. Sebenarnya bukan yang nggak ngerti dari awal banget gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat, oh problem mereka di mana, berarti kita bisa lihat lagi kalau misalnya problem mereka di sini, berarti ke depannya materi itu di bagian itu nih yang perlu kita tekenin lagi gitu. Karena kadang mereka tuh paham di awal, paham di akhir, tapi ternyata nggak paham di tengah-tengahnya gitu. Oke. Baik, terima kasih Kaliana. Jadi Bu Rahma, tadi seperti yang sudah disampaikan Kaliana, berarti memang sangat penting ya bagi kita nih para guru, para pendidik untuk menanamkan kebiasaan supaya siswa-siswi didik kita ini memahami secara keseluruhan. Jadi bukan hanya bagian-bagiannya saja. Itu bisa bisa dilakukan lewat yaitu tadi memperbanyak latihan soal, memberikan soal-soal challenge ya Kaliana ya. Dan mungkin juga dan mungkin juga Bapak Ibu pada saat kita mulai memperkenalkan sebuah konsep baru itu yang seperti tadi Kaliana sudah bilang nih, sudah jabarkan, coba kita gunakan sesuatu yang dekat dengan kehidupan siswa-siswi kita di keseharian mereka, yang dekat dengan kehidupan mereka. Jadi itu lebih istilahnya kalau kata bahasa sekarang tuh biar lebih nyantol gitu ya. Benar ya Kak ya? Iya benar. Oke. Baik. Oke. Semoga membantu menjawab pertanyaannya ya Bu Rahma. Dan berikutnya nih, Kaliana, nih pertanyaan nomor 5 ya dari Pak Hari. Beliau menyampaikan seperti ini, sebuah dilema ya, ketika anak di tingkat SMA atau SMK masih belum bisa menghitung pecahan dan aljabar. Nah, pertanyaan dari beliau, apa yang seharusnya dilakukan oleh guru SMA atau SMK-nya agar siswa tersebut dapat mengejar ketertinggalan yang ada? Silakan Kak. Oke. Karena materi di SMA itu kan pasti udah kompleks banget kan. Kita pasti ngelihat bab 1 matematika di semester 1 aja tuh udah langsung susah banget gitu. Nah, kalau sepengalaman saya, guru saya di sekolah itu gimana caranya untuk menggiring kita akhirnya nyangkut juga nih ke materi yang seharusnya kita pelajari gitu. Yaitu balik lagi ke yang tadi, yaitu membantu mengingat kembali nih kira-kira yang dasar-dasarnya seperti apa. Coba diuji kira-kira siswanya itu masih kurang pahamnya di mana. Nah, dari situ kita bisa akhirnya bisa menyesuaikan lagi pembawaan penyampaiannya itu seperti apa sesuai dengan problemnya mereka tadi. Kira-kira kurangnya di pembagian nih, berarti kedepannya kalau ada pembagian perlu ini step by step penjelasannya gitu. Tapi bukan berarti kita harus jelasin dari awal banget lagi, belajar SD lagi itu pasti lama banget kan, karena kan ada keterbatasan waktu dan ketentuan materinya juga nih gitu. Nah, mungkin solusinya seperti itu. Kalau misalnya kurangnya tuh di pembagian gitu kan, sebagian besar mungkin saya lihat siswa itu emang kurangnya di pembagian nih. Nah, kenapa bisa kurang di pembagian? Karena memang belum menguasai perkalian gitu kan. Secara beruntut nih, belum pemjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian gitu. Nah, mungkin kira-kira dari situ. Jadi sesuai dengan problem yang dihadapin siswanya nih, kita sebagai guru di kelas, kita bisa lihat, ternyata sebagian besar masih belum bisa pembagian nih, tapi di materi ini kan nanti bakal banyak nih pembagiannya gitu. Nah, mungkin di bagian pembagian kita jelasinnya lebih bertahap lagi gitu, secara perlahan. Mungkin balik lagi ke situ sih, Kak. Oke. Baik, terima kasih Kak Liana. Semoga ini membantu menjawab pertanyaannya Pak Hari ya, Pak Hari. Dan memang seperti tadi Kaliana sudah sebutkan, kalau misalkan harus diulang lagi dari dasarnya itu udah terlalu prosesnya sudah terlalu lama ya. Tapi memang ya bisa dibantu dengan bagaimana kita membiasakan si siswa-siswi itu untuk lebih banyak latihan lagi kali ya Kak ya, seperti itu ya. Oke. Dan berikutnya nih ada pertanyaan lagi dari Bu Lucy nih, Kaliana. Beliau bertanya, gimana nih caranya mengatasi anak SMP yang sampai sekarang belum bisa penjumlahan pengurangan, perkalian pembagian, jadi matematika dasar ya. Bahkan banyak anak yang belum lancar membaca juga. Silahkan Kak. Oke. Dari yang pertama dulu ya, yang tadi pengurangan pembagian. Karena dari SMP itu pasti materi awalnya masih berkaitan dengan itu kan, berkaitan dengan perkalian pembagian.
di awal-awal kelas itu bisa dijelaskan, mungkin memberi gambaran besar dulu di awal. Oh, nanti materi kita akan menghitung kayak gini loh, akan seperti ini loh gitu. Nah, di materi ini tuh akan membutuhkan operasi dasar ini. Kira-kira kalian udah nguasain belum nih? Coba kita ini ya, challenge kecil-kecilan gitu. Nah, mungkin bisa juga kasih langsung kayak kuis gitu, langsung kasih lembaran kuis aja nih di kelas gitu. Nah, setelah itu ngelihat hasil kerjanya mereka. Kuisnya itu kuis yang dasar dulu tadi gitu kan. Terus ngelihat kira-kira siswa yang mana nih yang kira-kira masih belum bisa. Nah, dari situ mungkin kalau emang mengajarnya mungkin cuma kalau emang satu kelas aja nih yang difokusin, nah mungkin bisa ditanyakan langsung ke siswanya kira-kira emang kendalanya apa. Karena kita sebagai pengajar juga kayak terbatas gitu kan, karena kita cuma merhatiin mereka di kelas doang nih, kita nggak tahu yang sebelum masuk kelasnya kita, kenapa akhirnya mereka belum bisa gitu, kira-kira mereka kendalanya di mana, apakah mereka emang masih kurang paham dari awal, atau mereka memang belum pernah nih, atau mungkin pakai cara bikin catatan atau apa. Nah, mungkin dari situ kita bisa arahkan mungkin yang balik lagi ke yang bikin catatan tadi. Gimana kalau misalnya metode belajarnya kayak gini, kira-kira bisa membantu nggak? Terus mungkin bisa kayak diinfokan di awal gitu kepada para siswa, kalau misalnya mereka ada pertanyaan tuh boleh langsung ditanyakan gitu. Menurut saya itu mungkin hal yang simple, tapi menurut saya itu cukup penting untuk siswa supaya mereka merasa kalau misalnya emang mereka di sebagian materi awal mereka kurang ngerti, terus kita boleh bertanya gitu kan. Nah, mereka tuh akan lebih fokus pastinya dengan pelajarannya, dan juga mereka pasti juga merasa oh kalau nggak ngerti boleh nanya kok gitu. Jadi mereka nggak akan merasa takut duluan nih untuk mulai mendalami matematika itu sendiri gitu. Nah, balik lagi ke tips yang seperti pertanyaan sebelumnya, yaitu pas awal-awal semester itu bantu untuk mereka mengingat kembali kira-kira penjumlahan seperti apa, pengurangan seperti apa, perkalian seperti apa. Pas di awal-awal, menurut saya sebelum masuk ke materi, untuk menjelaskan seperti yang pernah mereka pelajari sebelumnya di tingkat sebelumnya gitu ya. Mungkin kalau SMP berarti sebelumnya di SD. Nah, bantu mereka mengingat kembali apa yang sudah mereka pelajari di SD gitu. Mungkin itu bisa jadi fondasi dasar gitu ya untuk mereka siap nih harus bisa mempelajari untuk yang tingkat SMP dan tingkat selanjutnya. Kira-kira seperti itu sih, Kak. Baik, terima kasih Kaliana. Semoga bisa membantu menjawab pertanyaan dari Bu Lucy. Mungkin ada yang bisa saya tambahkan sedikit nih Kaliana dan juga Bapak Ibu guru yang saya kasih siang hari ini. Jadi kalau di tingkat SD ya, di tingkat dasar, itu mungkin perlu juga nih Bapak Ibu yang mengajar di unit SD, pada saat kita mau memperkenalkan konsep matematika dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, itu kita bisa menerapkan metode pembelajaran CPA. Apa itu CPA? Yaitu pertama kita mulai dengan konkret. Tadi kan Bu Fenty sudah berbagi ya, iya saya bagi-bagi roti. Nah itu kan sesuatu yang ditemukan di keseharian anak-anak kita kan ya. Dari konkret itu mereka melihat benda yang nyata, lalu kita masukkan, kita tanamkan konsep penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian. Lalu pada saat kita mulai membiasakan siswa-siswi kita untuk berlatih, seperti itu Bapak Ibu, kita bisa mulai, setelah pemahamannya sudah sangat baik ya, kita bisa mulai berpindah nih ke tahap berikutnya, itu piktorial. Yang tadinya konkret, yang benda nyata yang bisa kita pegang, kita pindah ke bentuk gambar. Seperti tadi tuh, kalian ada gambar kotak, ada gambar segitiga, lingkaran, itu sangat baik sekali Bapak Ibu. Nah setelah itu, kembali pembiasaan mengerjakan soal-soal latihan dan lain sebagainya, hingga pemahaman mereka sudah sangat lengkap, menyeluruh, baru kita tarik semuanya, kita gunakan ke abstrak. Jadi proses pembelajarannya seperti itu kali ya Kak. Jadi jangan tiba-tiba langsung abstrak. Oke, coba AX kuadrat itu X. Pasti bingung. Bisa. Iya, bisa langsung keriting gitu anak-anak. Atau misalnya kalau untuk unit SD bisa misalkan 34 dibagi 2, atau misalkan soal pembagiannya yang mereka harus segera membayangkan seperti itu. Jadi memang tahapan-tahapan pembelajarannya itu harus runut seperti tadi kata Kak Eliana Bapak Ibu. Jadi dari yang konkret, yang nyata mereka benar-benar lihat, lalu kita gunakan simbol, gambar seperti itu, ya, piktorial, lalu kita pindahkan ke abstrak seperti itu. Oh ya, mungkin ada tips tambahan juga nih Kak. Tadi kan silakan, Kak.
menarik banget ya, apa penyampaian pembagiannya tuh ada yang pembagian roti dan kakak tuh yang membagi apel gitu kan. Nah, Iya. mungkin supaya mereka bisa benar-benar fokusnya belajarnya di pembagian setelah pengajar yang mempraktekkan mungkin bisa mengundang siswanya juga nih untuk maju mempraktekkan gitu. Jadi biasa kalau mereka ngelihat temannya sendiri yang mengerjakan itu mungkin mereka akan lebih ingat gitu dengan proses pembagiannya, mungkin bisa seperti itu. Ya, oke, baik, terima kasih Kak. Nah, betul seperti kata Kak Liana nih Bapak Ibu. Jadi setelah kita memperkenalkan sebuah konsep, lalu kita mengundang partisipasi. Jadi benar-benar kita melibatkan siswanya ya, Iya, betul ya Kak interaktif ya. gitu. Betul, interaktif seperti yang tadi kata Kak Liana itu bagaimana cara supaya membangun suasana pembelajaran yang fun, mengasihkan, juga interaktif. Ya, seperti itu tuh Bapak Ibu. Dan yang terakhir kali pada saat kita menutup kegiatan pembelajaran kita, terutama di pada saat mata pelajaran matematika, itu sangat penting sekali Bapak Ibu dan Kak Liana, kita tuh memeriksa pemahaman, check understanding, apakah sudah sudah paham atau belum. Nah, di sini Bapak dan Ibu guru yang saya hormati itu bisa bertukar peran dalam pelatihan daripada alih-alih Bapak Ibu yang kembali merangkum, tetapi Bapak Ibu bisa meminta nih salah satu perwakilan dari siswi untuk oke, apa sih yang sudah kamu pelajari. Dan saya dan Kak Liana yakin banget ya Kak, kalau misalkan itu tercipta hadir di dalam ruang kelas, yakin deh Bapak Ibu, yang namanya pelajaran matematika besok-besok jadi pelajaran favorit. Iya, ditunggu-tunggu nanti ya. Oke. Oh, Kak, ada nih satu lagi dari Bapak Joshua Simanjuntak. Kak Liana, adakah saran sumber pemanfaatan media pembelajaran masa kini yang bisa diaplikasikan dalam penyampaian materi agar lebih asik, mudah, dan interaktif dimengerti siswa? Karena sebagai guru juga kita harus bisa dituntut mampu dalam mengembangkan pembelajaran di kelas juga. Silakan Kak. Oh iya, boleh dengan nonton video TikTok saya mungkin. Soalnya itu teknologi kan mungkin bisa ditayangkan gitu di kelas atau sebagai selingan gitu mungkin yang trik-trik cepatnya kan. Karena biasa mungkin guru mungkin pasti ada ya keinginan untuk ngajarin trik cepat juga gitu. Tapi karena ya keterbatasan waktu dan juga ketentuan materi tadi pasti kadang tuh nggak terselip gitu kan. Mungkin itu bisa jadi intermezzo mungkin kenapa matematika bisa menarik dan lain sebagainya. Dan soal challenge yang saya berikan juga akhirnya bisa menarik mereka nih untuk ngejawab juga. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa ngejawabin soal challenge yang sebelumnya? Mungkin kira-kira bisa seperti itu untuk media pembelajaran tambahannya gitu mungkin ya. Dan seperti yang udah pernah dilakukan juga oleh guru-guru yang lain di sini, yaitu dengan yang konkret tadi kan, dengan objek-objek yang biasa mereka lihat dan biasa mereka kenal gitu, seperti itu. Nah, mungkin itu tips kalau misalnya satu dari yang teknologi gitu ya, dan satu lagi untuk benar-benar nyata yang biasa mereka temuin gitu, Kak. Terus apa tadi lagi pertanyaannya? Ya, itulah. Kak, hanya itu sih Kak. Jadi bagaimana pemanfaatan media ya, bagaimana menggunakan media teknologi yang ada supaya pembelajarannya asik, mudah, dan interaktif. Nah, Pak Joshua tadi sudah dibagikan sama Kaliana nih, nonton video TikTok saya. Atau mungkin nanti Pak Joshua juga bisa belajar nih sama kalian gimana sih cara bikin video TikTok yang fun, interaktif, dan juga mengasihkan. Dan Bapak Ibu, jangan khawatir, sebagai salah satu bentuk dukungan dari komunitas kita ya, pengajar belajar, kita ada kegiatan-kegiatan rutin nih untuk mendukung dan untuk mensupport Bapak Ibu semuanya lewat pelatihan, lewat workshop, dan juga nanti ada curhat session di waktu-waktu berikutnya. Mari ikuti, bergabung. Di situ kami akan bagi berbagai macam tips dan trik, lalu juga ada pelatihan keterampilan bagaimana membuat media pembelajaran mungkin nanti di waktu-waktu yang akan datang. Jadi jangan sampai ketinggalan event-event atau acara-acara yang diadakan oleh teman pengajar belajar seperti itu. Oh ya Kak, mungkin ada sedikit tips tambahan nih Kak. Untuk, silakan kalian. Mungkin selain nonton TikTok tadi ya, sekarang kan kita kenal ya, kita ngelihat kalau siswa-siswa itu suka banget ya main game, bener nggak? Karena mereka suka main game. Dan sekarang juga saya lihat lumayan banyak games yang edukatif gitu. Jadi udah mulai banyak berkembang juga nih game-game
edukatif termasuk game hitung-hitungan matematika gitu. Nah, mungkin itu juga bisa jadi selingan kalau emang sesuai dengan materi yang mau disampaikan. Ini mungkin akan lebih cocok kalau misalnya dengan tingkat SD mungkin ya, yang masih belajarnya yang operasi hitung dasar seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk tingkat yang lebih tinggi juga bisa menggunakan game-game edukatif seperti itu gitu. Nah, biasa game edukatif gitu mungkin bisa dilihat di Play Store ataupun App Store. Nah, gitu mungkin bisa sih, karena mungkin bisa ditayangkan ke layar mungkin, terus dimainkan bersama siswa-siswa di kelas gitu, supaya proses belajar berhitung itu bisa terasa lebih menyenangkan, kira-kira seperti itu, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kaliana. Nah, mungkin juga nih Pak Joshua bisa di-challenge nih siswa-siswinya. Kalau misalkan Bapak mengajar di unit SMP atau SMA, mungkin sebelum mau memperkenalkan konsep baru, minta siswa-siswinya untuk baca-baca dulu bahannya, terus di-challenge coba kalian bikin video sendiri atau gimana untuk apa sih yang kalian pahami tentang materi itu, gitu ya Kak ya, biar lebih seru. Nanti kita bahas di kelas bersama-sama, kayak gitu. Oke. Baik ke Kaliana dan juga Bapak Ibu guru yang saya kasihi, wah luar biasa sekali workshop kita pada siang dan sore hari ini. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah dibagikan oleh Kaliana dan juga apa yang sudah kita diskusikan bersama-sama nih, ini membawa kebermanfaatan yang luar biasa, terutama yang membantu Bapak dan Ibu guru dalam mengampu pembelajaran matematika di dalam kelas. Karena yakin dan percaya nih, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Liana, bagaimana sih trik penyampaiannya, ya? Mungkin kita bisa menggunakan bahasa yang lebih simple, bahasa sederhana yang mudah dimengerti, lalu harus ada penyampaiannya tuh harus sistematis, harus jelas dan runut, tidak lompat-lompat, dan juga bagaimana membuat suatu penyampaian yang menarik sehingga bisa menarik perhatian atau bisa mengengaging siswa-siswi kita di dalam kelas. Lalu bagaimana kita membiasakan hal-hal yang positif ya, supaya siswa-siswi kita itu juga terbiasa mengerjakan soal-soal latihan yang ada. Dan seperti yang tadi Kaliana juga sudah sampaikan nih Bapak Ibu, pentingnya di awal pembelajaran itu kita kasih tahu dulu untuk apa sih kalian belajar matematika, untuk apa sih kalian belajar topik penjumlahan, pengurangan, pembagian dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan yang pasti dengan menggunakan atau dengan dukungan dari teknologi yang ada seperti media pembelajaran yang aktif, interaktif, itu yakin dan percaya bisa membantu Bapak dan Ibu dalam memberikan penjelasan-penjelasan yang terkait dalam mata pelajaran matematika. Seperti itu. Baik, Kak Liana, terima kasih banyak untuk tips dan triknya. Terima kasih juga buat waktunya. Terima kasih juga buat video-videonya yang keren. Bapak Ibu segera dikepoin TikToknya di @liana_natania. Ya. Mungkin bisa di-follow juga segera. Ada di YouTube-nya, ada juga di Instagram-nya seperti itu. Nah, Bapak Ibu, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal, jangan khawatir bahwa materi workshop kita pada siang hari ini bisa diakses melalui Google Drive. Nanti akan dikirimkan link untuk mengisi survei. Bapak Ibu bisa mengisi survei di situ untuk mendapatkan akses ke materi yang sudah disampaikan oleh Kak Liana dan juga video rekaman dari Zoom meeting kita pada sore hari ini. Baik, saya rasa sudah tidak ada nih pertanyaan dari Bapak Ibu yang lainnya. Mungkin kalau nanti nih tiba-tiba tercetus ada pertanyaan lanjutan, pertanyaan susulan gitu ya, bisa ditanyakan lewat WhatsApp group di komunitas pengajar belajar, dan juga mungkin bisa ditanyakan langsung di sosial medianya Kak Liana Natania ya, Bapak Ibu. Bisa ini langsung jadi followersnya ya, seperti itu, untuk bertanya lebih lagi mengenai bagaimana sih tips dan trik untuk sukses mengajar pelajaran matematika di sekolah. Seperti itu. Nah, baik, oke. Mungkin bisa dibantu, Min, untuk menampilkan slide penutup kita. Sebelum nanti kita akan foto bersama Bapak Ibu, jadi nanti mohon disiapkan kameranya dinyalakan, kita akan foto bersama nanti. Oke, kita mau foto bersama dulu nih Bapak Ibu. Mohon kesediaannya untuk menyalakan kamera dan menyiapkan senyum termanisnya di sore hari ini.
Tapi apresiasi setinggi-tingginya bagi Bapak Ibu semua di akhir pekan yang waktu yang harusnya dihabiskan bersama keluarga dan orang-orang tercinta, tapi tetap semangat belajarnya ini luar biasa. Ya, sukses selalu loh untuk pengajar dan pendidik kita semuanya. Oke. Kita mau foto bersama dulu. Ini ya. Bapak Ibu ya yang masih belum menyalakan kameranya mungkin boleh dibantu. Baik, kita akan mulai dengan, kita ada 2 layar, kita mulai dengan layar pertama terlebih dahulu. Baik, siap-siap Bapak Ibu. Baik, pada hitungan ketiga, 1, 2, 3, cheese. Terima kasih, mohon ditunggu sebentar. Berikutnya kita akan beralih ke layar kedua. Pada hitungan ketiga juga Bapak Ibu. 1, 2, 3, cheese. Oke. Siap. Oke, terima kasih untuk foto bersamanya. Dan Bapak Ibu, ada sedikit pengumuman sebelum kita mengakhiri sesi kita pada sore hari ini. Ya, tidak lupa saya mengingatkan kembali, nanti mohon mengisi link survei yang akan dibagikan di WhatsApp group supaya Bapak dan Ibu bisa mengakses rekaman materi dari workshop kita pada sore hari ini. Dan bagi Bapak Ibu guru yang memiliki teman-teman atau rekan-rekan pengajar lain yang belum tergabung di komunitas pengajar belajar, yuk mari segera bergabung supaya tidak ketinggalan info-info terupdate, tidak ketinggalan nih jadwal-jadwal workshop atau pelatihan yang super dari pengajar belajar, ya bisa bergabung dengan mengklik link ini. Juga bisa memfollow kami melalui Facebook, ya, yang sudah dibantu di-sharekan di kolom chat. Terima kasih. Oke, dan berikutnya dan juga Bapak Ibu bisa kepoin platform kelas kami di kelaspengajar.belajar.id seperti itu. Dan ini sudah ada nih link untuk mengisi surveinya, Bapak Ibu boleh sekalian diklik dan diisi surveinya. Terima kasih juga Bu Pince. Salam sehat, salam semangat. Mari bersama-sama kita mencerdaskan generasi muda Indonesia ya, menjadi guru, menjadi pendidik yang aktif, kreatif, dan juga suportif seperti itu. Baik. Jangan lupa diisi surveinya, Bapak Ibu, ya. Semua pendapat, umpan balik, saran kami terima dengan senang hati, dan terima kasih kembali untuk kebersamaan yang luar biasa di sore hari ini. Jangan lupa segera bergabung ya di komunitas pengajar belajar dan nantikan workshop-workshop berikutnya, curhat session berikutnya, agenda-agenda berikutnya, dan akhir kata. Sampai jumpa di workshop berikutnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, sehat selalu, dan salam super. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Kaliana. Terima kasih Terima kasih semuanya. Kak. Terima kasih semuanya. Ya.